Namaku Wang Chunhai. Aku suami yang mencintai istriku dan rela menggantikannya di penjara untuk menjalani hukuman 3 tahun. Tapi saat aku menggantikannya mendekam di sel, wanita ini, dia bukan cuma membuatku tak punya sepeser pun, bahkan memindahkan semua asetku. Dia bahkan memakai uangku untuk menafkahi selingkuhannya di luar sana. Sun Meiling, hari ini aku sudah bebas, dan aku akan merebut kembali segalanya. Ih, kamu menyebalkan. Perhatikan jalanmu. Karena kamu terlalu memesona. Ling Ling, itu mantan suamimu. Wang Chunhai? Ternyata benar kau. Oh iya, hari ini dia bebas dari penjara. Wang Chunhai, kau tak tahu malu ya? Baru keluar penjara sudah mau cari untung dariku? Sekarang kau pura-pura kecelakaan demi uang? Ling Ling, gimana sekarang? Tidak apa-apa. Sebelum dia masuk penjara, dia sudah pergi tanpa uang sepeser pun. Sekarang dia bebas, pasti dia cuma mau memeras uang. Demi masa lalu kita sebagai suami istri, aku akan memberinya 20 juta agar dia segera pergi. $10.000 sudah masuk. Wang Chunhai, uangnya sudah kutransfer, jadi berhentilah bersandiwara. Dulu kau pakai trik ini untuk menipuku, sekarang masih juga mau memakainya? Biar ku beritahu, aku tidak akan tertipu oleh trikmu ini. Setelah ini, jangan menggangguku dan Zhao Shu lagi. Sayang, ayo pergi. Kamu, jika ada kehidupan berikutnya, aku takkan lagi jadi budak cinta istriku. Sistem mendeteksi tuan rumah adalah pria yang sangat berbakti pada pasangannya. Penggabungan sistem hartawan telah selesai. Tuan rumah akan mendapatkan pengembalian 10 kali lipat setiap kali mengeluarkan uang untuk wanita. Sistem hartawan. Luka-lukaku sembuh sendiri. Sun Meiling, tunggu pembalasanku. Nona, maaf, Apa kamu tidak melihat saat berjalan? Lihat sepatu baruku yang baru kubeli. berapa harganya? Akan kubayar. Ganti rugi. Sepatuku ini edisi terbatas. Kamu? Memangnya kau sanggup membayarnya? Target pesona terdeteksi. Sistem cashback 10 kali lipat. Untuk belanja pada target resmi diaktifkan. Nama Huang Xiaofang, profesi agen asuransi nilai afeksi, minus 20. Jadi ini sistem yang kuterima. Jadi kalau sekarang aku menghabiskan 2.000 untuk gadis ini, aku bakal dapat 20.000. Kalau keluar 20 juta, balik 200 juta. Bukankah itu berarti selama terus belanja untuk wanita, aku bakal jadi miliarder terkenal? Benar, jika nilai afeksi wanita menyentuh 100, maka target itu akan jadi penggemar setiamu dan sangat loyal padamu. Tuan juga akan membuka kemampuan tersembunyi. Hebat. Mulai sekarang, aku takkan sengsara lagi. Wang Chunhai, akulah big boss-nya. Big Boss, meski kau tampak lebih tua, setidaknya kau harus bayar ganti rugi, kan? Baik. Akan kubayar. Berapa harganya? Akan kubayar harga aslinya. Harga asli? Sepatuku ini harganya hampir $50.000, kau sanggup membayarnya? Ya sudah, ku coba saja peruntungan. Biar ku scan pembayarannya. Pembayaran diterima 10 juta. Dasar brengsek, kau mempermainkanku? Aku bilang 100 juta, bukan 10 juta. Mengeluarkan 10 juta untuk Huang Xiaofang, imbal balik 10 kali lipat, rekening bank berakhiran 9527, telah menerima 100 juta. Dananya sudah masuk. Ini benar-benar bisa cetak uang. Nona, maafkan saya. Barusan tanganku terpeleset, tak sengaja lupa menekan angka 0. Akan kupindai ulang untukmu. Silakan transfer. Kalau kau berani main-main lagi, aku akan segera melapor ke polisi. Tenang, itu tidak akan terjadi. Pembayaran diterima 100 juta. Paman, tadi kau mentransfer kelebihan 10 juta. 10 juta itu sebagai ganti rugimu, sedangkan sisanya, anggap saja kompensasi mental. Dia bahkan tak mengecek harga sepatu itu, malah langsung mentransfer 10 juta padaku. Jangan-jangan dia orang kaya yang menyamar. Menghabiskan 100 juta demi gadis cantik. Dapat bonus 10 kali lipat. Kartu bank berakhiran 9527. Masuk dana $500.000. Nona, cukup. Kalau kurang akan kutambah. Cukup, sudah cukup. Paman, sebenarnya sepatu ini tak semahal itu. Tidak apa-apa.
Aku yang menabrakmu, jadi akulah yang harus mengganti. Benar juga, ponselmu juga rusak jatuh. Akan kubelikan yang baru untukmu. Ayo. Apa maumu? Lepaskan aku. Pakai ini dulu sementara, nanti akan kubelikan sepasang baru untukmu. Baiklah. Paman, ponsel ini barang bekas, tak perlu beli semahal ini. Mana mungkin ponsel bekas sebanding dengan auramu? Kalau mau beli, pilih yang terbaik. Tenang saja, aku yang bayar. Harga ponsel bekas itu tak seberapa, semakin mahal barangnya, semakin besar keuntungannya. Paman, apa kau sungguh mau membelikan iPhone untukku? Kamu? Tidak ada maksud tersembunyi, kan? Maksud tersembunyi? Kok bisa kau tahu? Paman, apa kamu benar-benar ingin mengencani gadis yang jauh lebih muda? Aku bukan gadis murahan. Mau pacaran dengan gadis muda? Apa aku kelihatan setua dan semurahan itu? Hei, gembel, menjauh sana. Hei, pengemis, pergi sana. Pengemis? Begini cara kalian melayani pelanggan? Dasar pengemis kotor, mau pamer apa? Di sana, toko ponsel jadul, itu tempat yang seharusnya kamu tuju. Cepat pergi, atau aku panggil satpam untuk menghajarmu. Kamu pikir aku tidak sanggup beli ponsel ini? Berpakaian seperti pengemis, berani-beraninya mau pakai ponsel kelas atas. Orang-orang seperti kalian hanyalah sampah lapisan bawah, seumur hidup pun tak akan sanggup beli satu ponsel, dengan spesifikasi terendah sekalipun. Ling Ling, ponsel buah 18 sudah tiba. Aku ingin ganti ke spesifikasi tertinggi. Sayang sekali. Wang Chunhai, kenapa kamu ada di sini? Memangnya kamu sedang buang air kecil untuk menandai wilayah di sini? Kenapa aku? Tidak boleh di sini? Kamu, Dasar pria tak tahu malu. Kepalamu keras juga ya. Sudah dihajar seperti itu, ternyata masih baik-baik saja. Bahkan dengan tidak tahu malu, mengikuti aroma parfumku dan Ling Ling sampai ke sini. Apa kamu seekor anjing? Direktur Sun, kalian saling kenal? Sembarangan. Lihat identitas Kak Ling. Dia mana pantas bersama Kak Ling? Hanya seorang pria yang mengejar-ngejar dan tidak tahu malu. Wang Chunhai, jangan buat aku marah ya. Aku dan Zhao Shu sudah resmi menjalin hubungan. Dia lebih muda darimu dan lebih pintar melayani. Jangan seperti benalu yang mengikutiku terus dengan memelas. Sun Meiling, tidakkah kamu terlalu menganggap dirimu hebat? Tujuanku datang hari ini adalah untuk membelikan ponsel untuk Xiao Fang. Ayo, kita beli di toko sebelah. Beli ponsel? Tahu tidak harga ponsel di sini berapa harganya? Isi kantongmu itu kosong melompong kan? Mampu beli tidak? Mana mungkin kamu sanggup? Halo, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Aku tidak terlalu paham dengan fitur-fitur ponsel ini. Jadi begini, tolong berikan yang paling mahal. Oh iya, lalu komputernya juga. Aku ingin yang paling mahal. Masa bekerja tidak pakai komputer yang bagus? Semuanya pilih yang termahal. Wang Chunhai, kamu tahu berapa harga ponsel termahal di tempat ini? Seorang narapidana sepertimu, apa sanggup bayar? Siapa bilang aku cuma beli satu? Aku akan membeli seluruh stok barang mereka. Mau pamer sampai kapan kamu? Ini toko resmi, bukan tempat rongsokan. Stok seri terbaru di sini, setidaknya ada 200 unit, totalnya 10 miliar. Kamu pikir kamu pantas? Pecundang tak tahu malu. Apa barusan kepalamu terpukul sampai jadi bodoh? Makanya mengigau di sini. Kalau kamu bisa mengeluarkan uang 10 miliar itu, aku dan Ling Ling akan keluar dari sini dengan merangkak. Kalau begitu, kalian harus bersiap-siap untuk merangkak keluar dari sini. Baik, cari gara-gara. Ya, jika hari ini kamu tidak sanggup bayar 5 juta dolar, merangkaklah di bawah selangkanganku, lalu bersihkan sol sepatu Ling Ling dengan lidahmu sampai bersih. Biar aku lihat apa kamu masih punya nyali untuk mengganggu aku dan Ling Ling lagi. Gesek kartunya. Pak, apakah Anda yakin ingin membeli seluruh stok terbaru yang tersedia di toko kami? Saat ini kartu ini hanya berisi 500 ribu dolar. Sepertinya aku harus membayar dalam 2 kali. Pak Tua, kenapa hanya diam?
sudah tak sanggup berpura-pura lagi, ya. Wang Chunhai, berapa saldo di kartumu? Aku lebih tahu darimu. Ini, kartu ini, sepertinya 1 sen pun tak bisa ditarik. Ambil ponsel dan komputer. Termahal di tokomu. Masing-masing gesek 20 unit. Sisanya, cek stoknya, aku borong semua. Baiklah, Pak, harap tunggu sebentar. Nona cantik, kau anak magang kan? Belum pernah belajar cara menilai orang hanya lewat pakaiannya, mampu belanja atau tidak? Om, lebih baik lupakan. Aku tak perlu sebanyak itu. Mana bisa dilupakan? Kalau tak terpakai, kau bisa jual lagi di aplikasi barang bekas atau disumbangkan ke yang membutuhkan. Gesek kartunya saja. Emang kenapa kalau aku magang? Kami diajari menyambut tamu dengan sopan, tak seperti sebagian orang, berbusana mewah, tapi berhati busuk, serta mengajarkan orang meremehkan yang lain, benar-benar tak tahu malu. Berani-beraninya engkau memaki aku? Panggil manajer kalian ke sini, aku akan mengadu. Sayang, jangan emosi. Biarkan mereka terus berakting. Tunggu sebentar saja, kalau kartunya gagal digesek, aku bakal lapor ke Dinas Perlindungan Konsumen dan menuntut atas penghinaan pada pelanggan, sampai tokomu gulung tikar. Pembayaran sukses. Total transaksi 1 miliar. Apa? Belanja Huang Xiaofang 1 miliar, mendapat cashback 10 kali lipat, kartu bank berakhiran 9527. Menerima dana 10 miliar. 1 miliar. Mana mungkin ada 1 miliar? Apa mesin EDC-nya rusak? Mesin EDC-nya tidak rusak, memang benar ada 1 miliar. Tidak mungkin. Padahal semua dananya sudah dipindahkan, bagaimana dia masih punya uang? Wang Chunhai, meski kau membayar 1 miliar, lalu kenapa? Tadi bukankah kau menyombongkan diri? Ingin memborong semua barang di toko ini? Aku mau lihat seberapa banyak uangmu. Sun Meiling, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Tolong gesek semuanya untuk saya. Stok kami masih ada 200 unit. Kami beri Anda diskon, totalnya menjadi 10 miliar. Apakah Anda mau ambil semuanya? Semuanya, Baiklah. Bagus. Lanjutkan saja aktingmu. Transaksi berhasil. Total pembayaran 10 miliar. Apa? Bagaimana bisa engkau punya uang sebanyak itu? Sun Meiling, kita sudah bercerai. Soal aku punya uang atau tidak, itu sudah tak ada hubungannya denganmu. Hei, anak muda, barusan kau bilang, kalau aku bisa bayar 10 miliar, kau akan merangkak keluar dari sini kan? Ayo merangkak. Kak Chunhai, tadi aku cuma bercanda. Masak bercandaan saja dianggap serius? Sun Meiling, lihat pria macam apa yang kau pilih. Benar-benar pecundang, tolong kemas semua stoknya untuk saya, lalu antarkan ke depan. Terima kasih. Baik, Pak. Saya akan minta staf untuk mengemasnya. Belanja sebanyak itu, komisinya pasti besar. Aku benar-benar tolol. Ayo pulang. Pak, maaf atas kelancangan saya tadi. Saya ingin meminta maaf. Di toko kami juga tersedia ponsel model terbaru. Bagaimana kalau Anda melihat-lihat dulu? Produk kami merek internasional ternama, kinerjanya tentu saja. Enyahlah, jangan halangi jalanku. Minggir, Dasar suka meremehkan orang, tunggu saja sampai kau dipecat. Tunggu bikin kesal. Dia mantan narapidana, mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Ling, menurutmu, apa mungkin dia pinjam uang ke rentenir? Benar sekali, sekarang dia tak punya apa-apa. Pasti itu uang pinjaman rentenir. Pantas saja. Demi pamer di depanmu, dia sampai ngutang ke rentenir. Dia benar-benar nekat. Sial. Hari ini dia sukses pamer. Sayang, jangan marah ya. Begini saja, aku akan mengajakmu ke suatu tempat untuk membelikanmu cincin bintang musim dingin senilai 10 juta dolar. Nanti kau pakai saja itu, lalu temani aku ke reuni teman sekelas. Wang Chunhai pasti akan datang juga. Saat itu, di depan semua orang, hina dia sepuasnya untuk puaskan amarahmu. Ling, kamu memang baik. Ih, genitnya. Di sini banyak orang. Ayo pergi. taruh saja di sini. Pak, apakah Anda yakin menaruhnya di sini? Ya, tentu. Ini kendaraan yang baru saja kusewa, taruh saja semuanya. Luar biasa, membeli barang 10 miliar dengan sepeda roda 3, dan sepeda roda 3-nya juga sewaan. Apakah orang kaya zaman kini suka bergaya begini? Baik, terima kasih. Terima kasih atas kerja keras kalian. Sudah tugas kami. Kami tunggu kunjungan Anda berikutnya. Ini semua kompensasi untukmu. Puas? Puas sekali. Ayo, aku antarkan kau pulang. Barangnya banyak sekali. Apa kau mau memberikannya semua padaku? Ini nilainya 10 miliar. Aku tak butuh sebanyak ini. Terimalah, kuberikan untukmu. Soal cara memakainya, itu terserah kamu. Bahkan bisa kamu cairkan semua. Kalau kamu menolak, bonus 10 kaliku bakal hangus.
Ya ampun, dia memberiku kompensasi 5 juta dolar. Haruskah aku menyerahkan diri padanya tanpa pikir panjang? Tapi, dia pasti sudah 40 tahun kan? Tapi dia masih tampak muda, kata orang pria umur 40 sedang di puncak karirnya. Nilai ketertarikan Huang Xiaofang naik 30 poin. Skor ketertarikan saat ini 10 poin. 5 juta dolar, cuma setara 10 poin, tapi tak apa, nanti masih banyak kesempatan buat menghabiskan lebih banyak uang demi dia. Belanja 10 miliar demi Huang Xiaofang, cashback 10 kali lipat. Rekening bank ending 9527, menerima 100 miliar. Ayo, kuantar kamu pulang. Kau tak keberatan kendaraanku jelek, kan? Tidak, aku tak sepraktis itu. Barang langka bernilai tinggi, cincin bintang musim dingin, akan dilelang pukul 3 sore ini, di Balai Lelang Pavilion Wanbao, lelang resmi akan dimulai. Cincin bintang musim dingin, barang ini pasti harganya selangit, ya? Kalau aku berhasil menawarnya dan memberikannya pada Huang Xiaofang, bukankah itu artinya aku bisa cuan besar lagi? Xiaofang, sore ini aku harus ke lelang. Habis antar barang-barang ini pulang, temani aku ke sana. Mau? Tentu, aku akan menuruti semua katamu, Kak Wang. Apa yang sedang kau lakukan? Tahu tidak ini tempat apa, sampai berani masuk sembarangan? Bukankah ini tempat lelang? Aku kesini untuk ikut lelang. Mengapa tidak boleh masuk? Ikut lelang? Dasar orang desa? Kau pikir, dengan berpakaian rapi seperti ini, kau sudah menjadi kalangan kelas atas? Sudah tua begini, demi menggoda wanita, masih saja berani membual. Ini adalah tempat lelang terbesar di kota Jiang. Tawaran terendah saja harus mulai dari 5 juta dolar. Apa kau mengerti? Cepat pergi dari sini. Dasar rendah hati dan sombong. Tentu saja aku punya uang jika datang ke sini. Kau lebih memilih cara kasar, ya? Ada apa ini? Mengapa berisik sekali? Direktur Sun, Anda sudah datang. Hanya masalah kecil. Orang desa ini ingin memaksa masuk ke acara lelang, dan saya sudah menghentikannya. Wang Chunhai, kau benar-benar tidak bisa lepas dariku. Kemanapun aku pergi, kau selalu membuntuti. Tentu saja. Jika tidak, bagaimana bisa aku menjadi budak istrimu selama 20 tahun? Budak istri? Berusaha keras pun kau tetap saja seorang budak. Aku lebih suka pria karismatik seperti Zhao Su. Cantik, jangan tertipu oleh orang tua yang menyedihkan ini. Dia sekarang tidak punya apa-apa. Bersamanya, tidak ada masa depan. Apapun yang kau mau, biar aku yang membelikannya. Tidak perlu. Apapun yang aku inginkan, Kak Wang pasti akan memberikannya untukku. Apa katamu? Dia membelikannya untukmu? Batas minimal untuk lelang ini adalah 5 juta dolar. Aku takut bahkan pintu masuk pun kau tidak bisa lewat. Hanya 10 miliar. Panggil orang untuk verifikasi dana, maka kau akan tahu. Kau hebat sekali dalam berpura-pura. Hari ini, jika kau bisa menunjukkan uang 5 juta dolar itu, aku akan berlutut dan bersujud minta maaf padamu. Kau hanya bisa banyak bicara. Aku malas berurusan denganmu. Sepertinya kau tidak berani, ya? Berani berbuat onar di sini. Hari ini, jika kau tidak bisa menunjukkan 5 juta dolar, aku akan menyuruh satpam untuk membuat kakimu patah. Karena kau sendiri yang mengulurkan lehermu untuk dipermalukan, maka akan aku turuti. Seseorang ke sini, verifikasi dananya. Pergi, panggil staf ke sini. Baik, Direktur Sun. Hari ini aku akan membongkar kebohonganmu. Tua bangka, setelah orang verifikasi dana sampai, akan kulihat bagaimana caramu berakhir. Wang Chunhai, lebih baik kamu pergi dari sini sekarang juga. Jika tidak, sebentar lagi, jika kau tidak bisa membuktikannya, dan mereka menghabisimu, aku tidak akan memohon untukmu. Jangan salahkan aku karena tidak memedulikan masa lalu kita. Mari kita lihat saja nanti. Sungguh keras kepala. Tuan, apakah Anda ingin melakukan verifikasi dana? Benar. Mohon tunggu sebentar. Ada orang yang baru akan menyesal setelah semuanya terlambat. Kulihat nanti kau hanya bisa menjadi pengemis untuk bertahan hidup. Tuan, dana di kartu Anda mencukupi. Anda berhak mengikuti acara lelang ini. Apa? Bagaimana mungkin? Apa? Mana mungkin? Kamu tidak salah lihat kan? Mana mungkin dia punya 5 juta dolar? Direktur Sun, aku baru saja memeriksanya dengan teliti. Saldo di kartu Tuan ini memang benar mencapai 10 miliar. Seseorang sebentar lagi bakal berlutut minta maaf. Sepertinya uangku tidak terbuang sia-sia. Ternyata ada yang membelaku. Jauh lebih baik daripada Sun Meiling. Ling, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa punya 5 juta dolar? Bukankah dulu dia pinjam uang ke rentenir? Mana mungkin masih punya uang sebanyak itu? Aku ingat sekarang, dia punya rumah tua, warisan keluarganya, nilainya sekitar 8 atau 10 miliar. Demi gengsi, dia rela menjual rumah warisan itu.
Wang Chunhai, sekalipun kau punya 5 juta dolar, memangnya kenapa? Itu pun cuma pas-pasan. Tunggu sebentar, apa kamu berani bertaruh denganku? Sun Meiling, pria pilihanmu itu hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya mengatur Zhao Shu. Dia itu orang grup Luoshi, sepupu direktur Luo. Jauh lebih hebat daripada sampah sepertimu. Oh, ternyata pasangan menjijikkan seperti kalian cuma saling memanfaatkan. Cui, Mau cari mati, ya? Zhao Shu, sedang apa kamu di sini? Kakak, aku cuma mengajak temanku untuk lihat-lihat. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Tak usah pedulikan aku. Jangan mencari masalah. Orang tua sialan. Kita lihat saja nanti. tak kusangka sepupu Zhao Shu ternyata sehebat itu. Aku penasaran apa dia tertarik pada uang. Mari kita pergi. Barang lelang pertama hari ini adalah sepasang kursi topi pejabat selatan terbuat dari kayu cendana merah dinasti Qing. Harga awal 500.000 dolar, kenaikan minimum 100.000 dolar. Wang Chunhai, aku mau lihat apa yang bisa kamu beli hari ini. 2 miliar. Menghabiskan uang hasil tipu daya bisa semudah itu tanpa rasa bersalah. 4 miliar, 5 miliar. 5,6 miliar. 6 miliar. Kak Wang, harga awalnya 100 miliar, bukankah rugi menawar setinggi itu? Tidak apa-apa. Saat ini, hal yang paling tidak kurang dariku adalah uang 8 miliar. Wang Chunhai, kursi tua ini harganya maksimal 7 miliar. Kau tawar 8 miliar, kau sengaja ya? Aku suka, jadi aku rela. Benda yang kusukai, masa aku tidak boleh membelinya? Atau kamu sudah tak punya uang untuk ikut menawar? Mengingat kita dulu suami istri, bagaimana kalau kupinjamkan sedikit uang padamu? Aku tak akan menagih bunga. Bagaimana? Tuan ini menawar 4 juta dolar. Apakah ada yang ingin menambah? Wang Chunhai, kau meremehkan siapa? Kau mau kursi ini kan? Makin kau menginginkannya, makin tak akan kubiarkan kau memilikinya. 9 miliar. 10 miliar. 12 miliar. Wah, luar biasa sekali. Direktur Sun, sungguh royal membelanjakan uang. Kenapa tidak menaikkan harga lagi? Kok tak sombong lagi? Apa kamu sudah kehabisan uang? Gimana kalau kupinjamkan sedikit uang padamu? Aku tidak gila. Barusan kamu sendiri bilang, kursi ini hanya bernilai 7 miliar. Kalau ku beli, bukankah aku rugi? Wang Chunhai. Wang Chunhai, berani-beraninya kau mempermainkanku? Sun Meiling, sebanyak apapun yang dulu kau ambil dariku, hari ini akan kubuat kau memuntahkannya semua. Wang Chunhai, biar ku beritahu. Semuanya ku dapat dengan mengorbankan masa mudaku. Jangan harap kau bisa mengambilnya lagi. Orang ini cerdik sekali. Hanya dengan beberapa kata sudah bisa membuat Sun Meiling menguras miliaran lagi. Sebodoh ini. Masih juga tertipu oleh sepupuku yang payah sampai kehilangan akal, benar-benar tak tertolong. 12 miliar 1 kali. 12 miliar 2 kali. 12 miliar 3 kali. Terjual. Selamat kepada Nyonya Sun atas perolehannya kursi pejabat selatan dari cendana ungu dinasti Qing. Kak Wang, Anda memang luar biasa. Hanya dengan beberapa kali menaikkan harga, sudah membuat wanita itu merogoh kantong miliaran lagi. Sepertinya dia kini sangat kesal. Tunggu saja. Aku akan buat kau menyesal. Kawan, kudengar Boguan akan bermitra dengan Luo dari perusahaan media utama kota Jiang. Kau sudah bermitra dengannya. Karena kau sudah menyinggung Direktur Sun seperti ini, nanti di kota Jiang, takutnya kau bakal susah bergerak. Item berikutnya merupakan mahakarya utama dalam lelang kali ini, cincin bintang musim dingin. Satu-satunya di dunia. Harga pembuka 5 juta dolar. Barangnya memang istimewa. Sayang tak punya nilai koleksi. Ini hanya pas dibeli untuk menyenangkan simpanan. Bagaimana? Suka? Perlu kubelikan untukmu? Wang Chunhai, kau benar-benar pandai bersandiwara. Saldo kartumu cuma cukup untuk harga pembukaan lelang cincin ini. Aku ingin lihat bagaimana kau ikut menawar. Memangnya urusanmu apa? Apakah ini cincin yang akan kau belikan untukku? Bukankah terlalu mahal? Selama kau suka, semahal apapun. Tak masalah. Aku tawar 12 miliar. Hah, Wang Chunhai. Rumah warisan leluhurmu itu paling tinggi nilainya 12 miliar. Kalau berani menawar, lalu tak punya uang, kau harus menggantinya meski harus jadi budak. Hari ini, kubuat kau takkan bisa keluar dari ruang pamer ini. 20 miliar. Wang Chunhai, tunggulah saat kau harus menebus utangmu. 40 miliar. Wang Chunhai, ingin kulihat berapa banyak lagi kau sanggup menambahnya. 80 miliar. 100 miliar. 100 miliar. 100 miliar untuk cincin jelek itu? Orang ini gila, ya? Juara. Sun Meiling, ini jelas cuma pancingan harga. Masak dia tak menyadarinya? Dia malah membantuku menaikkan harga. Sun Meiling, kau takkan pernah menyangka bahwa makin banyak yang kuhabiskan, makin besar pula uang yang kembali padaku. Mengapa, Direktur Sun, kau tak ingin menaikkan tawaran lagi? Wang Chunhai, uang 100 miliar bisa menebus kesalahanmu. Itu pun kalau kami masih ingin bermurah hati padamu. Kau baru saja membuatku rugi beberapa miliar. Sekarang, saatnya kau menerima balasan atas perbuatanmu. Jika tak punya uang, bayarlah dengan perhitungan kami. Sudah dewasa, ternyata masih bertindak impulsif saja. Ternyata cuma 50 juta dolar, batas maksimal seorang Direktur Sun. Aku benar-benar meremehkanmu. Pembawa acara, gesek kartunya. Wang Chunhai,
Jangan kira aku tak tahu asal uangmu. Kau menjual rumah warisan itu, dan paling banyak hanya dapat 5 juta dolar. Kita lihat bagaimana kau membayar 50 juta dolar ini. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Gesek. Pembayaran berhasil, transaksi sebesar 5 juta dolar. Wang Chunhai, di dalam kartumu ini memang cuma ada segitu. Coba gesek lagi kalau berani. Kalau tak ada uang, berarti kau kesini hanya untuk membuat onar. Keamanan, tangkap dia. Siapa bilang aku cuma punya satu kartu? Tolong, pembawa acara, bawa beberapa mesin EDC lagi ke sini. Pembayaran berhasil, transaksi 10 miliar. Transaksi 10 miliar. Transaksi 10 miliar. Apa? Selamat, Tuan, atas keberhasilan memperoleh cincin bintang musim dingin. Wang Chunhai, kau telah melayaniku selama 20 tahun, dan seluruh hartamu atas namaku. Mana mungkin kau punya uang sampai 100 miliar? Sun Meiling, saat dulu menceraikanku, kau tak mengira hal ini, kan? Kemarilah, biar kupasangkan padamu. Kak Wang, kau sungguh baik padaku. Detak jantung Huang Xiaofang naik 50 poin. Sekarang totalnya 60. Ini hanya sebuah cincin, pakai saja, bersenang-senanglah. Mengeluarkan 100 miliar demi Huang Xiaofang. Laba 10 kali lipat, 1 triliun pun masuk ke rekening. Hadiah seharga 100 miliar langsung diberikan. Apa sebenarnya latar belakangnya? Mungkin pria ini dapat membantu grup Luoshi mengatasi krisis kali ini. Sial, si penurut Wang Chunhai ini bagaimana bisa sekaya itu? Jangan-jangan Sun Meiling belum memindahkan seluruh uangnya? Halo? Kak Wang ada urusan sedikit di rumah. Aku harus segera pulang. Pergilah. Halo, saya Luoyi. Boleh kita berkenalan? Luoyi, CEO Luoshi Media. Poin detak jantung 10. Kakak sepupu, dia cuma mantan narapidana. Buat apa kau mengenalnya? Halo, nama saya Wang Chunhai. Dan Wang, apakah Anda bersedia ke ruang VIP? Ada kerjasama yang ingin saya bahas? Tentu saja. Kakak sepupu, apa kau benar-benar naksir si budak cinta ini kan? Barusan Tuan Wang memberi cincin senilai 100 miliar begitu saja. Cara menaklukkan hati wanita seperti ini sungguh membuatku kagum. Anda terlalu memuji. Saya cuma pria yang sangat mencintai istri. Bahkan mantan istriku pun. Sampai direbut adik sepupumu. Itu cuma membuktikan bahwa mantan istrimu tak punya selera. Katakan saja, kerjasama apa yang kau tawarkan? Tuan Wang memang sangat terus terang. Baik, akan kujelaskan langsung. Perusahaan kami sedang mengalami sedikit kendala keuangan. Saat ini kami sangat butuh investasi. Saya jamin, asal Anda bersedia, Anda akan mendapat laba tak kurang dari 30%. Investasi? Ya, Saya tak tertarik berinvestasi. Namun, kalau untuk menjadikanmu simpanan, mungkin bisa kupertimbangkan. Menjadikanmu simpanan, itu juga layak dipertimbangkan. wanita simpanan? Haruskah kuanggap bahwa Tuan Wang tengah menghina saya? Saya tak berniat menghina, ini hanya sekadar diskusi, tapi kalau kau tak mau, ya sudahlah. Aku penasaran, berapa dana yang Tuan Wang siapkan untuk menjadikanku wanita simpanan? 2 miliar? Atau 20 miliar? Cincin yang baru kuberikan sudah bernilai 100 miliar. Direktur Luo tak mungkin menganggap dirimu semurah itu kan? Maksudku 200 miliar. Tunai. 200 miliar? Di seantero kota Jiang, orang yang sanggup mengeluarkan 200 miliar sangat langka, nyaris tak ada. Kalau Tuan Wang tak mau bekerja sama, tak usah memberiku candaan murahan seperti ini. Aku tak pernah bercanda soal wanita simpanan. Baiklah, selama Anda bisa memberi 100 juta dolar tunai, saya bersedia jadi simpanan Anda. Tapi kalau Anda tak mampu, saya akan membuat Anda menyesal pernah dilahirkan. 200 miliar bagiku cuma recehan. Sun Meiling, kau membiayai Brondong Zhao Shu, maka aku akan membuat kakak sepupunya, Zhao Shu, jadi simpananku. Mantan suami jadi kakak ipar, biar kau kesal setengah mati, wanita tak tahu malu. Masukkan nomor rekeningmu. Kau benar-benar mentransfer 200 miliar padaku. Sekarang, bukankah saatnya kau menjalankan tugasmu sebagai wanita simpanan? Aneh sekali.
Padahal aku sudah menerima 200 miliar. Kenapa bonus cashback-nya belum masuk? Kalau kau tak mau, ya sudahlah. Aku tak bilang aku menolak. Ini pertama kalinya bagiku. Bisakah kau lebih lembut? Xiao Fang. Ayo, minumlah denganku. Minum segelas. Direktur Lin, aku sungguh tak sanggup minum alkohol. Bagaimana kalau aku minum teh saja? Sok jual mahal? Aku sudah keluar banyak uang untukmu. Segelas saja pun kau tak mau? Kenapa tegang banget? Jangan bilang kau sungguh mengira aku pria jahat. Tenang saja, aku takkan memaksamu. Kecuali kalau kau sendiri yang mau. Kak Wang, apa karena kau sudah tua? Jadi kau tak berdaya? Akan kubuktikan padamu. Selama ini aku sibuk kerja. Ini pertama kalinya bagiku. Poin debaran Woi naik 10. Poin debaran Woi naik 10. Poin debaran Woi naik 10. Poin debaran sekarang 40. Secepat ini, sudah sampai 40. Kalau begitu, aku akan bersabar demi hasil yang lebih besar. Kutambah poin debarannya sampai dia menyerah total dan jadi milikku. Kak Wang, selamatkan aku. Ada urusan mendesak yang mesti segera kutangani. Lain kali, akan kutunjukkan padamu apakah aku masih sanggup atau tidak. Benar-benar tua bangka tak tahu malu. Tapi, sebenarnya siapa Wang Chunhai ini? Orang macam apa dia? Halo Pak, reservasi untuk berapa orang? Saya mencari seseorang. Oh, bukankah ini mantan napi Wang Chunhai? Ternyata betul dia. Bukankah ini mantan napi Wang Chunhai? Ternyata betul dia. Kenapa? Masih ada uang buat belanja di sini. Kudengar, waktu kau di penjara, istrimu selingkuh darimu. Lalu kau serahkan uang dan perusahaanmu ke istrimu. Kau sungguh menyedihkan. Benarkah begitu? Tapi kau cerai dari Ling Ling. Itu memang sudah bisa ditebak. Dia itu bunga sekolah kami. Sedangkan kamu? Mirip gelandangan. Mana pantas kau dengannya? Memang aku sudah cerai darinya. Tapi sebentar lagi dia yang bakal menyesal. Apa? Mei Ling akan menyesal? Wang Chunhai, baru beberapa hari tak bertemu. Keahlianmu membual makin hebat. Stop omong besar di sini. Di zaman sekarang, cuma orang sukses seperti Direktur Chen yang layak dipuja wanita cantik. Sedang pengemis sepertimu, merasa pantas punya wanita? Apa punya uang sehebat itu? Punya uang jelas luar biasa. Wang Chunhai. Logika simpel begini, anjing pun paham. Masa kau tak paham? Bagaimana kau yakin aku tak punya uang? Dan bagaimana kau tahu aku tak punya wanita? Wang Chunhai, kau ngelindur siang bolong ya? Wanita mana yang buta? Sampai tertarik pada gelandangan sepertimu? Wang Chunhai, besok reuni sekolah kita. Kalau kau memang hebat, bawa wanita cantik ke sana, pamerkan ke teman-teman, bagaimana, berani? Karena kalian begitu penasaran, besok akan kuturuti keinginan kalian. Baiklah, kalau begitu, kutunggu. Jangan sampai datang sendirian. Hei, berhenti! Lantai 2 itu ruang VIP, minimal belanjanya ratusan ribu dolar. Kau pikir bisa masuk ke sana? Seumur hidupmu, kau takkan sanggup cari uang sebanyak itu. Begini saja, karena kita pernah satu sekolah, kau berlututlah pada Direktur Chen dan aku, bersujud dengan tulus. Kami akan ajak kau ke atas lihat dunia luar, gimana? Orang macam kalian, tak pantas ku berlutut. Jangan sombong. Berlutut di depan Direktur Chen kami, itu kehormatan bagimu. Kalau begitu, simpan saja kehormatan itu untuk dirimu. Soal aku mampu atau tidak, buka lebar mata kalian dan lihat saja. Ayo, minum segelas. Tak apa, minumlah segelas. Aku suruh kau minum. Perempuan tak tahu malu. Hari ini akan kuajari kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Perempuan manapun yang kuinginkan, takkan ada yang bisa luput dariku. Berani sekali kau memukulku. Dasar perempuan tidak bermoral. Lepaskan aku. Lepaskan. Berani kau menyentuh wanitaku. Detak jantung Huang Xiaofang naik 10 poin, sekarang di angka 70. Tenang saja, selama aku ada, takkan ada yang berani menindasmu. Kak Wang, aku tahu kau pasti akan datang menolongku. Siapa kamu? Berani-beraninya, kau ikut campur urusanku?
Kurang ajar, berani-beraninya memukulku. Justru urusanmu inilah yang ingin kucampuri. Dasar orang tua tolol. Apa barangmu masih bisa berfungsi? Berani-beraninya merebut wanita dariku. Biar ku beritahu ya, akulah yang memberinya keuntungan bisnis, jadi dia wajib melayaniku. Mengerti? Kebetulan sekali, aku juga yang memberi keuntungan bisnis pada Xiaofang. Huang Xiaofang, jangan jadi orang tak tahu balas budi. Kalau bukan karena aku yang sudah memberimu keuntungan sebesar itu, dari mana kau dapat uang buat melunasi utang ayahmu si penjudi itu? Ada dua pilihan, entah kau melayani aku dengan baik hari ini, aku bakal memberi uang lagi. Atau kalau tidak, silakan terus pura-pura suci, tapi kutegaskan. Di gedung ini, kau takkan dapat uang sepeser pun. Berapa puluh ribu target bisnismu tahun ini? Biar aku yang menanggung semuanya. Kau yang mau menanggungnya? Tahukah kau berapa banyak uang yang sudah kukeluarkan untuknya? 20 miliar. Kau mau bayar? Sanggup kau bayar? Mimpi saja. 20 miliar? Kenapa? Takut? Lihat dirimu, dasar kakek yang sudah bau tanah, sok-sokan jadi pahlawan kesiangan, sadar diri dan lihat rupamu, segera enyah dari sini. Baru 20 miliar? Tak usah pamer begitu, berapa harga paket pribadi termahal di tempat ini? Wang, menu paket paling mahal kami di sini adalah jamuan Black Truffle berlian, seharga 110 juta. Apa kau benar-benar bersedia menutup target penjualanku setahun penuh? Cuma 110 juta? Kirim ke setiap ruangan pribadi satu set. Tidak, tiap orang dapat satu set, biar aku yang tanggung. Sekarang, lantai atas dan bawah totalnya lebih dari 200 orang. Kalau satu orang satu set, artinya lebih dari 20 miliar. Lewat 10 juta dolar. 10 juta dolar segitu besar? Pelayan, gesek kartunya. Tuan, mohon simpan kembali kartu bank Anda. Kau, gelandangan rendahan, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Nak, jaga bicaramu. Perempuanku bukan wanita yang bisa engkau sentuh. Mengancamku? Aku bukan cuma mengancammu. Jika hari ini aku bisa menghabiskan 20 miliar untuk menutup tagihan, di lain waktu aku dapat menggelontorkan dana lebih besar untuk mengurusmu. Seluruh biaya hari ini ditanggung oleh Tuan Wang, dan kami turut membagikan satu set paket Black Truffle berlian untuk setiap orang. Hebat sekali. Direktur Chen. Tak disangka, di kota Jiang kita ada orang kaya luar biasa, sangat dermawan hari ini. Sudah, makan saja. Orang sehebat dia, kita tak bisa iri. Mending pikirkan besok, bagaimana mengejek si pecundang Wang Chunhai di reuni kelas besok. Betul. Ayo makan dulu. Besok kita lihat saja tingkahnya. Kak Wang, kamu sungguh baik padaku. Huang Xiaofang, nilai afeksi bertambah 10, sekarang totalnya 80. Pria barusan itu, katanya ayahmu tampaknya. Kak Wang, itu cuma urusan keluarga. Bisakah kita tunda dulu pembicaraan ini, ya? Baik, kita bicarakan hal lain saja. Bagaimana kau mau membalas kebaikanku? Menurut Kak Wang, aku harus membalas bagaimana? Semua itu bergantung pada kesadaranmu sendiri. Apa ini tidak keliru? Kenapa? Kamu tak mau? Tidak, bukan begitu. Sebaiknya kita cari tempat lain. Kak Wang, ini pertama kalinya loh. Tak kusangka, si gadis kecil ini ternyata baru pertama kali. Dasar cabul. Ini toilet pria, kamu yang menerobos malah teriak mesum padaku. Kan aku tak sengaja. Baru saja kau menyebutku mesum, sekarang malah minta bantuan. Maaf, tolonglah aku. Ren Yao Yao, putri keluarga Ren, nona muda kedua nilai, ketertarikan, -30. Target potensial. Jika berhasil memikatnya, kamu akan memperoleh paket hadiah misterius. Ternyata dia memintaku aktif mendekatinya. Mungkinkah ada hadiah istimewa? Baiklah, aku akan membantumu. Kak Wang, kalau aku bagaimana? Xiaofang, kamu keluar dulu, tunggulah sebentar. Kau, ikut aku masuk. Apakah kalian melihat seorang gadis? Masuk, cari. Apa yang ingin kau lakukan? Teriaklah. Teriak apa? Teriak yang kencang. Tak bisa? Ayo, periksa satu persatu. Di saat begini, kau masih jual mahal? Ayo cari di tempat lain.
Akhirnya mereka pun pergi. Kalau bertahan sedikit lebih lama, aku tak akan sanggup menahannya lagi. Lekas, 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 aku duluan keluar. Dasar laki-laki tak tahu malu. Ren Yao Yao, poin jantung berkurang 5. Skor jantung saat ini, minus 35. Seandainya tadi aku tak menolongmu, kau pasti sudah diseret pergi oleh mereka. Baiklah, kalau begitu, untuk hari ini terima kasih. Berikan kontakmu, lain kali ku bayari makan. Maaf, aku tak makan dengan orang asing. Apa? Berani-beraninya kau menolakku. Kenapa? Cuma tak mau makan bersamamu, apa itu melanggar hukum? Dasar tak tahu berterima kasih. Sampai ketemu. Mau nomorku? Justru tak akan kuberi. Kau kira begitu lihat perempuan, aku langsung hilang akal? Ayo pergi. Kurang ajar. Berani-beraninya dia menolakku. Ren Yao Yao, skor detak jantung naik 5. Skor detak jantung saat ini, minus 30. Bagaimana bisa? Aku sudah menolaknya, tapi kenapa skor detak jantungnya malah bertambah? Pergi. Kenapa uang yang kuberikan buat melunasi utang Huang Xiaofang, serta uang nafkah untuk Luoyi, tak bisa dikembalikan? Tuan harap diperhatikan. Syarat pengembalian dana adalah pengeluaran yang ditujukan pada wanita. Sementara nafkah untuk Luoyi, serta melunasi utang Huang Xiaofang, tak termasuk jenis pengeluaran itu. Jadi, maka tak memenuhi syarat pengembalian. Kalau begitu, berarti uangku hangus percuma. Sudahlah. Toh selama uang dibelanjakan, semuanya bisa kembali. Cari peluang untuk belanja lebih banyak, lalu klaim kembaliannya. Streamer yang kamu ikuti, Shashala, sudah mulai live, jangan lupa nonton. Halo semuanya, bisa bantu Shashala lagi dengan memberi suara, aku hampir kalah nih. Shasha, kamu bakal kalah hari ini. Sesuai aturan, kalau kamu sampai kalah, kamu wajib nari yang menggoda buat kami. Boleh nggak aku ganti hukumannya saja? Aku sungguh nggak bisa. Aku bisa menyanyi, aku juga bisa menari biasa. Hukuman lainnya juga oke. Jangan bercanda. Jutaan, pengikutku semuanya mau lihat kamu nari menggoda itu. Kalau nggak sanggup nerima tantangan, nggak usah siaran langsung. Jangan pura-pura polos. Cewek zaman sekarang memang udah pada terbuka, ya? Tolong kalian semua, tinggal 1 menit lagi. Tolong bantu Shasha. Aku nggak tahu. Kalau kasih hadiah ke streamer, bisa ditarik lagi nggak duitnya? Streamer, jadi pacarku saja, nanti ku bantu menangkan PK ini, gimana? Cuma akun level 3 mau cari muka? Kalau dia bisa membantu Shasha menangin PK ini, aku akan makan kotoran live. Pihak lawan sudah keluarin ratusan ribu dolar. Kalau kamu bisa menang, aku bakal lakukan hal gila. Kalian jangan cuma ngomong doang di sini. Siapa tahu dia beneran orang kaya. Sudah, stop debat. Tolonglah bantu Shasha. Tersisa 30 detik lagi. Terima kasih semuanya. Makasih Kak Dahai. Makasih roketnya Kak Chunhai. Astaga, dia benar-benar orang kaya raya. Kalian yang tadi ngeremehin akun level 3 itu, buruan sujud minta maaf. Hei yang barusan, jangan kabur. Kapan live? Bakalan ku kasih roket. Guys, siapa yang masih punya poin? Mana pendukung kita? Yang masih ada poin cepet keluarin. Ayo kalahin mereka. Gas lebih kencang. Semua yang punya tiket, segera keluarkan. Kalau kita kalah, kalian tak akan bisa melihat Shasha menari seksi. Tenang saja, selama ada aku, kau takkan kalah. Little Fox, sekarang giliranmu menari seksi kan? Jangan girang dulu. 100 roket darimu ini cuma setara $1.000.000. Bos besarku bahkan belum turun tangan. Ketua, cepat bantu. Kalau tak segera bantu, aku bakal kalah di tantangan ini. Kau tak mau aku di depan banyak orang menari seksi, kan? Tenanglah, itu kan cuma $1 juta. Terima kasih ketua. Malam ini aku bakal siap-siap dan menunggumu. 30 roket, itu saja kemampuanmu. Hari ini berapapun yang kau kasih, kuberikan 2 kali lipat. Beginilah orang kaya. Uang benar-benar tak berarti bagi mereka. Sekali gerak langsung $1 juta, Kak Dahai ini memang luar biasa. Kak Dahai baik banget, aku mohon banget dibantu. Kali ini Little Fox pasti kalah. Content creator top menari seksi, membayangkannya saja sudah seru. Ketua, aku mohon, aku nyaris kalah. Ketua, mau lihat gaun malam baruku yang seksi? Baru saja aku beli. Kak Dahai, tolong dukung aku sekali lagi. Kan cuma $1 juta, jangan bertingkah seakan cuma kamu yang punya uang. Kau merasa paling kaya, ya? Terus saja beri hadiah, ingin kulihat sejauh mana kamu sanggup. Terima kasih ketua. Kak Dahai, apa kau masih di sana? Sepertinya Dahai ini juga tak sebanding dengan ketua. Ya. Lagian ketua sudah lama malang melintang di dunia siaran langsung. Dia itu bos besar yang cukup terkenal. Jadi wajar kalau Dahai tak bisa menang. Kak Dahai, apakah Anda masih di situ? Kak Dahai, tidak apa-apa kok. Kalau Anda tak bisa kirim hadiah lagi, tak masalah.
Anda sudah sangat menolong saya hari ini. Kenapa kakak dahaimu malah menyerah begitu saja? Padahal tadi begitu sombong ya. Cuma badut sombong saja. Sangka dia bisa bergaya hanya karena punya sedikit uang. Kurasa sekarang dia sedang bangkrut dan sangat menyesalinya sekarang. Benar sekali. Mana mungkin orang begitu sebanding dengan ketuaku. Syashala. Tersisa 10 detik sebelum PK selesai. Siap-siap joget pakai baju minim. PK ini belum selesai tahu. Kamu masih berharap ada bos besar yang bakal menyelamatkanmu? Jangan konyol. Kalau dia punya duit, seharusnya dari tadi sudah kasihmu hadiah. Kenapa harus tunggu sampai detik terakhir? Jangan menangis. Bukankah PK ini belum selesai? Wah, 100, 200, 300, 400 buah. Terima kasih kakak Dahai, 400 roket. Terima kasih banyak kakak Dahai. Aduh, maaf ya. Barusan aku baru top up saldo. Jaringannya agak lambat. Sistemnya benar-benar merepotkan. Hanya bisa top up 2 miliar per transaksi. Sungguh tak ramah bagi orang berduit. Terima kasih kakak Dahai. Hari ini aku sungguh berterima kasih padamu. Kalau bukan berkat bantuanmu, aku pasti sudah dipaksa menari dengan pakaian minim. Kasih, Kak Dahai hari ini, sungguh aku sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku pasti terpaksa menari tanpa malu. Hei ketua, katanya kamu tajir kan? Kenapa nggak terusin? Makasih Kak Dahai, benar-benar terima kasih. Ketua, bisa bantu lagi? Ketua, jangan cabut. Penyiar, kayaknya kemampuan ketuamu nggak seberapa, baru kasih sedikit hadiah, udah bokek. Little Fox, kamu kalah. Sekarang giliranmu menari tanpa malu kan? Aku nggak mau. Kamu cuma streamer kecil dengan puluhan ribu follower, pasti kamu itu orang suruhannya platform. Kalau nggak, mana mungkin sebanyak itu orang kasih hadiah? Tidak, kok kamu ingkar janji? Bukankah kita sudah sepakat? Takut risiko ya, jangan ikut main. Gini aja, aku izinkan kamu tukar hukumannya. Asal bukan disuruh menari tanpa malu, hukuman apa saja selain itu bakal kuterima. Tapi waktu aku mau ganti barusan, kamu juga nggak kasih izin. Kamu itu cuma streamer kecil dengan puluhan ribu follower. Bisa tersambung denganku saja sudah kehormatan buatmu, masih berani pasang syarat, nanti aku nggak mau nyambung lagi sama kamu. Mengeluarkan 20 miliar demi Liu Shasha. Pengembalian 10 kali lipat, 200 miliar langsung masuk ke rekening. Sekarang tingkat ketertarikan Liu Shasha ada di level 50. Benar-benar bisa balik modal? Sayangnya batas top up harian cuma 10 juta dolar. Kalau tidak, pasti sudah kusetor sekaligus. Terima kasih banyak atas semuanya hari ini. Kalau begitu, Shasha pamit dulu dah. Para pemandu bakat ini cuma tampak menjaga gengsi, tapi saat ketemu bos berduit, bukankah mereka langsung merendah dan berlomba melayani donaturnya? Halo? Wang Chunhai, kami sedang nongkrong di Hotel Caesar hari ini. Katanya mau bawa cewek cantik ke sini buat pamer kan? Jangan-jangan kamu ciut jadi tak berani datang. Omong kosong. Hai, Xiao Fang. Iya Kak Wang, Punya waktu luang sore ini? aku bebas sore ini. Temani aku ke sebuah acara. Tentu, Nanti kukirim lokasinya padamu. baiklah. Hotel Caesar. Bukankah itu usaha milik Luoyi? Kenapa pria ini mirip dengan yang disebut Direktur Luo, yaitu Tuan Wang? Waduh, ternyata memang dia. Hei, Direktur Luo. Tuan Wang yang Anda sebut tadi baru saja datang ke hotel. Sepertinya ia mau menghadiri reuni sekolah. Kirimkan sebotol minuman dari koleksi pribadiku ke sana. Aku akan segera ke sana. Anda mau datang sendiri ke sini? Tuan Wang berutang budi padaku, jadi sebelum aku sampai di sana, pastikan kau menjaganya baik-baik. Tentu saja, Direktur Luo. Saya akan menjaganya dengan baik. Prima Donna Ling, katakan padaku, apakah hari ini mantan suamimu yang pecundang itu bakal datang ke sini? Lebih baik dia jangan datang. Aku muak setiap kali membicarakannya. Kurasa dia pasti tak berani muncul. Kalau aku jadi dia, dan punya waktu sebanyak itu, mending aku cari kerja sambilan lebih banyak ketimbang kesini buat mempermalukan diri. Dia itu pecundang yang cuma omong besar. Kalau hari ini dia berani datang, aku berani live makan kotoran. Hahaha. Siapa barusan yang mau live makan kotoran? Sini, silakan makan. Wang Chunhai, ternyata kamu berani datang ke sini ya? Ini kan reuni kelas, kenapa aku tak boleh datang? Wang Chunhai, semua teman lama di sini adalah kalangan elit masyarakat, sementara kau bekas narapidana? Apa kau kira kau pantas duduk bersama kami? Benar sekali. Kalau kau memang ingin makan bareng kami, silakan saja. Tapi, kau harus tunggu sampai kami selesai makan, baru setelah itu kau boleh makan. Bagus, ide yang cukup menarik. Orang seperti Wang Chunhai memakan sisa hidangan kami, saja sudah berkah besar baginya.
Kalau bukan karena kami, sepanjang hidup pun ia tidak akan bisa mencicipi makanan senikmat ini. Biarkan saja dia merasakan sedikit kemewahan hari ini. Sebagai teman sekelas, jangan salahkan aku kalau tak memberi muka. Hari ini, asal kau berlutut dan menjilat piring ini sampai bersih, aku akan membiarkanmu tinggal di sini sebentar. Dasar pria tak berguna. Jangan sok hebat. Sampah sepertimu cuma pantas memungut remah di lantai. Kau mengerti? Wang Chunhai, kenapa pula kau datang kemari? Jangan bilang kau mau ngajak aku rujuk. Dengar, aku sudah mengandung anak Zhao Shu, jadi buang jauh-jauh niatmu itu. Rujuk, tinggi sekali anganmu. Sun Meiling, meski kau menyerahkan diri, aku tetap merasa muak padamu. Wang Chunhai, sudahlah berhenti berpura-pura. Siapa sih yang tak tahu kau sudah seperti anjing, yang mengabdi pada primadona Ling selama 20 tahun, tapi menurutku kau benar-benar rendah. Sudah cerai pun, masih juga datang memohon rujuk? Wang Chunhai, kalau kau memang mau rujuk dengan Mei Ling, bilang saja terus terang. Itu bukan hal memalukan kok. Lagi pula semua orang tahu, kalau kau itu budak istri. Hahaha. Gimana kalau kau berlutut sekarang? Minta maaf pada Mei Ling, lalu layani Mei Ling dan Zhao Shu dengan baik. Siapa tahu, kalau mood Mei Ling sedang bagus, dia akan membiarkanmu terus mengikutinya. Hahaha, ide bagus. Sun Meiling, syukurlah aku sudah menceraikanmu. Kalau tidak, kalau aku harus bersamamu seumur hidup, aku pasti apes seumur hidup, ha? Wang Chunhai, maksudmu apa? Maksudku, aku yang menggantikanmu masuk penjara, tapi kau justru membawa kabur uangku dan bersenang-senang dengan lelaki lain. Wang Chunhai, saat itu kaulah yang berlutut memohon padaku, biar kau saja yang menanggung hukumannya. Sedangkan uang itu kompensasi atas masa mudaku selama 20 tahun. Apa aku menipumu? Ling Ling, jangan emosi. Dia hanya iri. Sejak berpisah darimu, dia tak bisa menemukan wanita yang lebih baik darimu. Aku iri. Cewekku sekarang, entah berapa kali lipat lebih baik dibanding perempuan tua lusuh ini. Wang Chunhai, jangan pura-pura lagi. Mengapa dulu aku tak menyadarinya kalau kau ternyata jago sekali membual? Oh, bukankah 2 hari yang lalu kau bilang, hari ini akan mengajak gadis cantik ke sini? Mana orangnya? Jangan-jangan kau datang sendiri lagi ya? Hahaha. Dengan tampang pengemis begitu, mana ada gadis cantik yang cukup buta untuk menyukainya? Cih, Siapa gadis cantik ini? Kenapa malah dia yang datang? Siapa wanita cantik ini? Jangan-jangan dia kemari mencari Wang Chunhai? Pakai otak sedikit kalau bicara. Dengan kondisi miskin Wang Chunhai itu, mana mungkin dia kenal gadis secantik ini? Benar juga. Di sini, selain Direktur Chen kita, siapa lagi yang layak didekati gadis sesempurna ini? Wanita ini, sungguh luar biasa. Tapi di antara semua wanita yang pernah kumanjakan, apakah ada dia? Halo, selamat datang Nona cantik. Kak Wang, aku nggak terlambat kan? Tidak, tepat waktu. Mana mungkin? Gadis cantik ini, benarkah dia mencari Wang Chunhai? Hei, Nona cantik. Apakah Anda salah orang? Direktur Chen ada di sini. Siapa Direktur Chen? Saya tidak mengenalnya. Saya kesini cuma mencari Kak Wang. Hai, cantik. Wang Chunhai itu cuma sampah yang baru keluar penjara. Dia sama sekali tak pantas untukmu. Jangan sampai tertipu olehnya. Apa? Si miskin itu? Kau yakin tak salah orang? Lihat cincin yang baru dia belikan untukku. Sepertinya namanya cincin bintang musim dingin. Cincin bintang musim dingin? Jangan bercanda. Kau tahu berapa harga cincin itu? Begini Nona, Wang Chunhai selama dia di penjara, menyerahkan semua asetnya kepada mantan istrinya. Sekarang dia pasti jatuh miskin. Sampai harus mengemis. Dengan kondisinya kini, cincin perak saja tak sanggup dia beli. Mana mungkin dia membelikanmu cincin bintang musim dingin? Oh, aku paham sekarang. Wang Chunhai, pasti ini aktor sewaanmu. Bahkan bawa properti segala. Aku nyaris tertipu olehmu. Ternyata dia hanya aktris bayaran? Wajar saja tiba-tiba terlihat begitu kaya. Hahaha. Kalian berdua aktingnya kompak sekali. Benar-benar mirip aktor sungguhan. Silakan lanjut. Lanjutkan saja sandiwara kalian. Hei, cantik. Berapa bayaranmu per hari? Aku bayar 2 kali lipat. Ah, tidak. 10 kali lipat. Tak usah, Paman. Aku tak tertarik padamu. Lagi pula aku bukan aktris. Aku pacar Kak Wang. Teruskan saja sandiwaranya. Lanjutkan. Cukup total juga, ya. Jangan terlalu pedulikan mereka. Mereka itu tak selevel dengan kita. Wang Chunhai, buat apa kau berpura-pura? Jangan kira aku tak tahu. Dari mana kau dapat semua uang itu? Apa karena kau mendekati sepupuku, lalu jadi kacungnya? Aku mendekati sepupumu. Kenapa? Ucapanku benar, kan? Kalau sepupuku tidak menyukaimu, mana mungkin kamu punya uang sebanyak ini? Wang Chunhai, kau memang tak akan pernah berubah. Sudah setua ini, kau masih saja jadi pria simpanan wanita kaya. Cuwe, kamu ini benar-benar memalukan kaum pria. Wang Chunhai, kau pakai uang wanita kaya itu
untuk menafkahi selingkuhanmu. Bayangkan saja kalau ketahuan, bagaimana nasibmu nanti? Apa yang kau omong? Kak Wang sama sekali bukan orang begitu. Aku cuma bilang fakta. Kenapa kau begitu marah? Atau jangan-jangan kau sudah tahu dia itu simpanan, tapi tetap mau bersama dia? Benar-benar pasangan sampah hina. Pasangan yang sungguh cocok. Hahaha. Perempuan sampah. Berani-beraninya kau menamparku. Memang pantas dipukul wanita tak tahu diri sepertimu. Perempuan hina, kau cari perkara. Bagus sekali, Kalian berdua, hari ini kalian harus berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, akan kubongkar semua rahasia kalian. Wang Chunhai, begitu wanita kaya yang menafkahimu itu tahu apa yang kalian perbuat, kalian pasti harus patuh dan mengembalikan semua uangnya. Baiklah, kalau begitu laporkan saja cepat. Kak Wang bisa mengeluarkan puluhan juta dolar sekaligus. Wanita kaya mana yang mampu memberinya uang sebanyak itu? Nona cantik. Kusarankan kau segera minta maaf pada Mei Ling saat ini juga. Hanya demi sampah seperti ini, sampai menyinggung kami semua, itu benar-benar tak sepadan. Jangan pikir, karena kau cantik aku tak berani menyentuhmu. Kalau tidak minta maaf, aku akan menarikmu ke atas untuk mengajarkanmu sopan santun. Perempuan tak tahu malu, berani-beraninya kau memukulku. Hari ini, aku akan melakukannya di depan si pecundang ini, menghabisimu. Berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Kau berani menendangku? Menendangmu saja masih terlalu ringan. Baik, Wang Chunhai, kau akan menanggung akibat dari kesombonganmu. Hari ini, kau harus berlutut padaku. Lalu merangkak di bawah selangkanganku dan jilati sepatuku hingga bersih, maka akan kupikirkan untuk membiarkanmu hidup. Sudah kutendang masih saja sombong. Aku tidak akan melakukannya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalau jadi kejam, aku akan membuatmu menyesal. Apa kamu belum tahu? Direktur Chen kita dan Direktur Luo dari Hotel Caesar punya kerjasama. Sekalipun hari ini dia ada di sini dan membuatmu tak berdaya, Direktur Luo tidak akan berkata apa-apa. Kalau begitu, aku ingin lihat Direktur Luo akan memihak siapa. Kalau kau cari masalah, akan kuturuti. Tuan, selamat siang. Ini minuman yang dikirimkan Direktur Luo untuk Anda. Ini kan minuman koleksi premium. Sepertinya relasi Direktur Chen kita dengan Direktur Luo sungguh luar biasa. Direktur Chen memang luar biasa. Meskipun aku dan Direktur Luo sudah bertemu beberapa kali, namun hubungan kami tak sedekat ini. Bagaimana mungkin dia mengirimi aku minuman? Semua orang di sini teman satu kelas. Kalau ada masalah nanti, bilang saja padaku. Kalau begitu, terima kasih banyak. Direktur Chen. Wang Chunhai, sudah lihat kan? Inilah bedanya kita. Hari ini, kuajarkan pelajaran berat. Siapapun yang muncul, takkan bisa menghentikanku. Menurut kalian, apakah sebotol anggur ini mungkin dikirimkan oleh Direktur Luo untukku? Wang Chunhai, jangan kelewat percaya diri. Dasar apa yang membuatmu berpikir sosok hebat seperti Direktur Luo akan memberikan anggur pada sampah sepertimu? Benar-benar tak tahu malu. Sadarilah posisimu. Hanya orang berhasil seperti Direktur Chen yang layak menikmati anggur hadiah dari Direktur Luo. Wang Chunhai, segera taruh anggur itu. Kalau sampai pecah, jual dirimu pun, kau tak akan mampu menggantinya. Ini hanya sebotol anggur, pecah pun kenapa, bahkan 100 botol pun, aku mampu menggantinya. Botol pecah itu perkara kecil, tapi kalau kau menyinggung Direktur Luo hari ini, kujamin kau tak akan bisa keluar dari ruangan ini. Kakak Wang, sepertinya Direktur Luo sangat luar biasa. Bagaimana kalau kau taruh kembali saja anggur itu? Apa masalahnya kalau sebotol anggur ini pecah? Bahkan kalau aku merusak hotel ini demi dia, Direktur Luo tetap takkan berani berbuat apa-apa padaku. Wang Chunhai, bisakah kau berhenti membual? Kau tahu siapa sebenarnya Direktur Luo? Dia itu putri sulung keluarga Luo. Bukan hanya kau, bahkan aku pun harus sangat menghormatinya. Kalau sampai menyinggung Direktur Luo, maka hari-hari jayamu akan tamat. Oh, begitu? Kalau begitu bilang, kalau aku memecahkannya, apa yang bakal terjadi? Wang Chunhai, kau sudah gila? Kau benar-benar memecahkan botol itu? Kau tahu rasanya dihukum? Kak Wang, lalu apa yang harus kita perbuat sekarang? Cuma sebotol minuman, pecah ya sudah. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Manajer Hu, Anda datang tepat waktu. Sampah ini baru saja memecahkan minuman yang dikirim kakakku untuk Direktur Chen. Jelas sekali, dia sungguh tidak menghargai kakakku. Manajer Hu, orang ini datang ke sini cuma cari masalah. Cepat suruh orang menahannya. Tunggu Direktur Luo datang, lalu beri dia pelajaran yang pantas. Ini untuk minuman Direktur Chen? Benar sekali. Memang buatku. Memangnya kau siapa? Sampai merasa pantas menerima minuman dari Direktur Luo kami? Bukan untukku? Kalau begitu, katakan, di dalam ruangan ini selain aku, siapa lagi yang pantas menerimanya? Kalau itu bukan untuk Direktur Chen, apa mungkin sepupuku tahu aku di sini, lalu mengirimnya untukku? Zhao Shu, sikap Direktur Luo padamu
Apa kau masih tak tahu diri? Aku sudah bilang, minuman ini untukku, tapi kalian saja yang tak percaya. Wang Chunhai, diam kau. Minuman ini, meski ini bukan untuk Direktur Chen, takkan mungkin diberikan pada sampah sepertimu. Manajer Hu, minuman ini akan kubuang. Apa Anda keberatan? Tuan Wang, minuman ini, sebenarnya ini pemberian Direktur Luo untuk Anda. Anda boleh lakukan apa saja sesuka Anda. Kalian dengar itu? Mana mungkin? Direktur Luo, mengapa dia memberi minuman pada sampah ini? Manajer Hu, apakah Anda tidak salah orang? Dia cuma pecundang. Mana mungkin dia kenal figur sehebat Direktur Luo sampai diberi minuman? Apapun yang kulakukan, perlu kuterangkan pada kalian? Siapa sebenarnya Tuan Wang? Aku pun tak tahu. Namun yang ku tahu, Tuan Wang merupakan tamu kehormatan Direktur Luo. Manajer Hu, apakah Anda dibayarnya? Sampai datang ke sini untuk bersandiwara? Pasti begitu. Aku benar-benar tak percaya, pecundang baru keluar penjara ini, bisa jadi tamu istimewa Direktur Luo? Manajer Hu, tahukah Anda konsekuensi dari tindakan Anda ini? Percaya tidak, jika aku bisa membuat Direktur Luo memecat Anda? Aku tak tahu bakal dipecat atau tidak. Tapi yang ku tahu, kalau menyinggung Tuan Wang, nasib Anda akan celaka. Celaka? Cuma gara-gara dia? Hari ini, sekalipun Direktur Luo membiarkannya, aku takkan membiarkannya. Wang Chunhai, segera berlutut, lalu minta maaf padaku. Kalau tidak, akan kuberi perhitungan. Kalau begitu, ku ingin lihat bagaimana kau menepatinya. Baiklah, berani juga kau. Teman-teman, hari ini, siapapun yang mematahkan kaki dan tangan pecundang ini untukku, akan kuangkat jadi wakil direktur di perusahaanku. Direktur Chen memang hebat. Siapa yang ingin kau cacatkan itu? Siapa yang ingin kau lumpuhkan tangannya? Kakak sepupu, akhirnya Anda datang. Ada hal yang ingin kusampaikan pada Anda. Ada apa? Sampah ini bersekongkol dengan manajer Hu, merusak minuman yang Anda berikan kepada Direktur Chen. Hari ini, Anda harus bantu aku membereskan dia. Katanya minuman ini bukan pemberianmu, jadi aku merusaknya. Wang Chunhai, berani-beraninya kau bersikap sombong di depan Direktur Luo. Kau benar-benar cari masalah. Itu cuma sebotol minuman, rusak pun tak apa, asal kamu tak terluka. Kakak sepupu, ini... Apa aku sudah mengizinkanmu menyelah? Bukankah sudah kubilang, jangan panggil aku kakak sepupu di luar? Direktur Luo, apa maksud Anda? Minuman ini memang hadiah untuknya? Chen Jianye, apakah matamu buta atau otakmu yang bermasalah? Masih saja tidak paham? Mana mungkin? Dia cuma seorang mantan narapidana? Bagaimana bisa? Direktur Chen, tak perlu kaget. Tadi sudah kukatakan bahwa Wang Chunhai adalah pria simpanan seorang wanita kaya. Wanita kaya itu sepertinya Nona Luo. Apa mungkin? Benarkah Kak Wang itu pria simpanan? Direktur Luo, ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada Anda. Wang Chunhai yang Anda biayai, memakai uang Anda untuk menafkahi wanita lain, bahkan menghabiskan lebih dari 10 juta dolar untuk wanita itu. Direktur Luo, kenapa Anda memukul saya? Tutup mulutmu, biar ku jelaskan kenyataannya. Bukan aku yang menafkahinya, melainkan dia yang menanggung hidupku. Aku tak menafkahinya, justru dia yang menanggung hidupku. Apa? Direktur Luo, maksudmu Wang Chunhai yang membiayaimu? Mana mungkin? Direktur Luo, apa kau mabuk? Dia itu cuma mantan napi. Mana mungkin dia punya uang untuk menanggungmu? Benar Kak sepupu, jangan bercanda begitu. Diam, aku tak punya waktu bercanda denganmu. Padahal dia putri sulung keluarga Luo, ternyata malah dibiayai Kak Wang. Berarti Kak Wang pasti kaya sekali. Tidak bisa. Aku harus cepat mendekati Kak Wang. Takkan kubiarkan orang lain merebutnya. Tak ada yang mustahil di dunia ini. Jangan menilai diriku hanya dari sudut pandang sempit kalian. Sekarang aku sadar, dia ingin bersahabat dengan kalian sebagai orang biasa saja, tapi yang ia terima cuma tatapan sinis dan hinaan kalian. Biar ku beritahu faktanya. Kemampuannya takkan pernah bisa kalian bayangkan. Chunhai, maafkan aku. Dulu aku memang salah. Aku hanya ingin menguji kamu. Tolong jangan salah sangka. Bisakah kita mulai lagi? Sun Meling, lihatlah wanita di sekitarku. Siapa yang tak lebih muda darimu? Siapa yang tak lebih cantik darimu? Baru sekarang berkata begitu? Bukankah itu menjijikkan? Mukamu tebal sekali. Dulu kau habiskan semua uang Kak Wang, lalu menyingkirkannya. Tapi begitu tahu Kak Wang kaya raya, kau langsung merapat penuh harap. Tak tahukah kau betapa rendahnya itu? Kamu... Kenapa melotot padaku? Dasar nenek tua. Barusan kau menghina Kak Wang, sekarang minta maaf pada Kak Wang. Kalian semua juga. Semua harus minta maaf pada Kak Wang. Menyuruhku minta maaf padanya? Tidak mungkin. Tak mau minta maaf ya? Baiklah, kalau begitu, kerjasama antara keluarga kita tak perlu diteruskan. Jika grup Luosi tak lagi bekerja sama dengan kami, maka keluarga kami akan hancur. Aduh, Direktur Luo jangan. Saya akan segera minta maaf. Saya akan langsung minta maaf. Kak Wang, saya keliru. Saya tak mengenali sosok hebat seperti Anda. Saya telah meremehkan Anda. Anda benar-benar bijaksana. Mohon maafkan saya. Dan kau? Segera minta maaf? Kakak sepupu, Minta maaf. maafkan aku. Pergi. Dan kalian semua pergi dari sini.
Tidak bisa, aku harus segera membawa Kak Wang pergi. Putri sulung keluarga Luo ini, wajahnya amat cantik. Kalau sampai Kak Wang terpikat, habislah aku. Kak Wang, aku merasa kurang enak badan. Bisa temankan aku pulang? Tidak bisa. Chun Hai akan menemani makan malamku malam ini. Dia tak bisa ikut denganmu. Inilah daya tarik uang. Selama kau punya uang, para wanita cantik ini pasti akan mengerumunimu. Kak Wang, aku baru membeli baju rendah. Mau membantuku mencobanya? Chun Hai, aku baru beli stocking sutra. Tak tahu apakah kau menyukainya. Kak Wang, kau pilih dia atau aku? Chun Hai, kau pilih dia atau aku? Hanya bocah yang perlu memilih, aku mau semuanya. Kak Dahai, mengapa dia belum membalas pesanku? Kalau aku bisa membina hubungan baik dengannya, siaran langsungku takkan kalah lagi ke depannya. Ini benar-benar bikin kesal. Sungguh bikin kesal. Sangat menjengkelkan. Ada apa, Yao Yao? Siapa yang mengganggumu? Kamu tahu, Sasha. Kemarin aku bertemu pria tak tahu malu. Dia nekat berbuat tak sopan di dalam toilet. Lalu, waktu itu, ada yang mengejarku, aku minta bantuannya. Tapi dia justru mencari kesempatan untuk menyentuhku. Lalu, dia sempat berbuat buruk padamu? Bukan itu intinya. Intinya, karena dia sempat membantuku sedikit, aku ingin mentraktirnya makan sebagai tanda terima kasih. Tapi dia malah menolak. Tega-teganya ada yang berani menolakku. Ya ampun, lelaki sampah seperti itu, kenapa juga kamu mengajaknya makan? Kuberitahu kamu, menolak cewek cantik sepertimu, itu rugi besar baginya. Betul sekali. Bagi pria tak tahu diri seperti itu, memang tak pantas. Tentu saja boleh traktir aku makan. Wah, Kak Dahai akhirnya menjawab pesanku. Siapa dia? Tadi, saat aku sedang live streaming dan nyaris kalah, tiba-tiba seorang kakak masuk dan menyawerku lebih dari 20 miliar. Aku berencana mengajaknya makan bareng dan berterima kasih padanya. Mending lihat dulu fotonya. Bagaimana kalau dia ternyata lelaki hidung belang? Benar juga. Kakak Dahai tampak jauh lebih tua dariku, tapi dia begitu maskulin. Sama sekali tak tampak seperti penjahat. Pernah lihat penjahat menulis niat di wajahnya? Terus aku harus apa? Aku keburu janji padanya. Begini saja, besok aku temani kamu. Kalau dia punya niat buruk padamu, kita bisa saling jaga. Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Tapi kita sepakat ya, kalau ternyata dia tak seperti yang kamu bilang, kamu tidak boleh merebutnya dariku. Tenang saja, aku tak minat dengan cowok-cowok brengsek pilihanmu. Baiklah. Kalau dia mengucapkan hal yang keterlaluan, kita langsung pergi dari sini. Baiklah. Hai. Kak Dahai, ini. Kenapa kamu di sini? Kalian berdua, saling kenal? Dialah orang yang kuceritakan padamu, pria tua, mesum itu. Nona, jangan asal bicara. Apa alasanmu memanggilku mesum? Sikapmu saja sudah begitu. Kalau bukan pria mesum, apa lagi? Bukankah kau sendiri yang memintaku membantu? Aku tidak asal bicara. Kau memang pria mesum. Sasha, ayo kita pergi. Hei Yao Yao. Menurutku Kak Dahai tak terlihat jahat. Poin detak jantung Liu Sasha naik 10. Poin detak jantung saat ini 60. Apa yang terjadi? Aku tak melakukan apa-apa, tapi poin detak jantung, kenapa malah bertambah? Terserah, kau diam di sini, aku pergi. Hati-hati di jalan. Kenapa orang itu begini? Kak Dahai, duduk dulu nanti kujelaskan padanya. Kak Dahai, kau tampak lebih maskulin dibanding di foto. Namaku Wang Chunhei. Usiaku jauh di atasmu, bahkan layak jadi pamanmu. Kalau dilihat, jarak usia kita tak terlalu jauh kok. Aku panggil kakak saja ya. Terserah. Ngomong-ngomong Kak Dahai, apa kau masih lajang? Lajang, bisa dibilang begitu. Tapi aku punya beberapa teman cewek dekat. Lalu, boleh aku jadi pacarmu? Cewek-cewek zaman sekarang, apa semuanya selalu seperti ini? Kalau kamu diam, aku akan menganggapmu setuju. Kamu tak takut kalau aku orang jahat yang akan mencelakakanmu? Meski kamu orang jahat, aku tetap bersedia. Nilai debaran Liu Sasha bertambah 10. Sekarang nilainya 70. Gadis ini benar-benar menarik. Aku bahkan belum melakukan apa-apa, tapi skornya naik sendiri. Sepertinya uang ini tidak terbuang percuma. Kalau begitu, aku akan... Kak Wang, ada urusan di rumah. Bisakah kamu kesini sebentar? Maaf sekali, ada urusan kecil yang harus segera kuselesaikan. Jika lain kali kau berani menggodaku lagi, awas, akan kuberi kau pelajaran.
Wang Kui, hari ini batas waktu terakhir. Kalau kau belum melunasi semua uangnya, jangan salahkan aku kalau harus bertindak kasar. Kak Hu, aku sungguh tak punya uang lagi, Kak Hu. Tak punya uang? Mudah saja. Ayo patahkan lengannya untukku. Tunggu dulu. Kak Hu, aku tak punya uang. Namun aku bisa menyuruh putriku melunasi semua utangku. Dialah putriku. Kecantikannya tak kalah dari bintang top. Apa kau masih manusia? Xiaofang itu putri kandung kita. Dan kau ingin menjadikannya agunan utang. Aku tidak setuju. Pergi sana. Kau tidak setuju? Kau mau aku celaka? Wang Kui, tak kusangka kau yang bermuka begini, ternyata punya putri secantik itu. Apa maumu? Apa yang sedang kau lakukan? Ayahmu telah menyerahkanmu padaku untuk melunasi utang. Menurutmu, apa yang kulakukan? Berapa banyak uang yang ayahku utang pada kalian? Aku akan melunasinya untuknya. Ayahmu berutang 20 miliar padaku. Ayo, kau ingin membayarnya? Bayar sekarang? 20 miliar? Ayah, kenapa ayah berutang sebesar itu pada mereka? 10 juta dolar. Bagaimana ayah ingin aku melunasinya? Bagaimana cara membayarnya? Patuhlah dan jadilah jaminan utang bagi Kak Hu. Bukankah itu sama saja dengan melunasi utang? Ayah, aku putri kandungmu. Justru karena kau putriku, kau harus menjadi penjamin utangku. Apa kau ingin melihat ayah mati? Aku telah membesarkanmu sampai sebesar ini, sia-sialah aku membesarkanmu. Karena tak punya uang untuk membayar, maka putrinya yang harus menanggung utang sang ayah. Selama kau patuh padaku, aku takkan memperlakukanmu buruk. Jangan sentuh putriku. Kemari gadis kecil, tenang saja. Ikutlah aku. Hidupmu bakal terjamin dan mewah. Aku akan menjagamu. Benar? Berani-beraninya menendangku. Akan kuberi kau pelajaran sekarang juga. Lepaskan putriku. Jangan lakukan ini. Jangan. Xiaofang, Kak Wang, aku tahu kau pasti datang menyelamatkanku. tak apa-apa. Aku di sini. Jangan khawatir. Detak jantung Huang Xiaofang bertambah 10, kini menjadi 90. Kampungan. Siapa kamu? Perempuanku, berani-beraninya kau menyentuhnya? Aku tak peduli dia itu milikmu atau bukan. Ayahnya telah menyerahkannya padaku guna melunasi utang. Sekarang dia milikku. Xiaofang itu putrimu, tak punya nuranikah kau? Memang dia anakku? Memangnya urusanmu? Dengar, Kak Hu. Tak cuma punya harta ratusan juta dolar, dia juga berkuasa di mana-mana. Xiaofang bakal hidup bahagia bersamanya. Brengsek, kau benar-benar ayah tak berguna? Layak atau tidak? Bukan urusanmu. Dia anakku, anak menebus utang ayahnya, bukankah itu wajar? Hei, kau kira aku tak ada di sini? Sekarang, kuberikan dua pilihan. Patahkan lenganmu, atau serahkan dia padaku. Pilih salah satunya. Aku tak punya waktu untuk meladeni ini. Kak Hu, kuserahkan Xiaofang sebagai pelunasan. Xiaofang, cepat ikut Kak Hu. Kalau tidak, dia akan mematahkan tanganku. Aku tak mau cacat. Kau dengar? Ayah kandungnya saja sudah setuju. Hari ini, dia wajib jadi milikku. Berani maju selangkah lagi? Kau percaya aku akan menghabisimu? Anak menanggung utang ayahnya, itu hukum alam. Cantik. Aku pun memberimu dua opsi. Pertama, ikut denganku. Kedua, patahkan tangan ayahmu. Xiaofang, cepat setujui Brother Hu. Wang Kui, kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja putrimu yang tak mau menolongmu. Kerjakan sekarang. Jangan. Xiaofang, kumohon, aku ayahmu. Jika kau tak menolongku, aku bisa mati. Bagaimanapun dia ayah kandungku. Bagaimana? Sudah dipertimbangkan? Soal uang, biar aku yang melunasinya. Dasar orang kampung. Dia berutang 20 miliar padaku. Mau bayar pakai apa? 20 miliar? Kupikir lebih banyak. Masukkan nomor rekening Anda. Sebaiknya Anda jangan membohongiku.
Wah, 20 miliar benar-benar masuk. Kau hebat juga. Sekarang kalian boleh pergi. Lepaskan mereka. Urusanku dengan mereka sudah lunas. Sekarang saatnya kita hitung urusan kita. Apa maksudmu? Kau barusan memukulku. Bayar ganti rugi imaterial tak berlebihan. Kan? Tak banyak. 200 miliar. Serahkan uangnya, lalu aku pergi. Bocah ini kaya raya. Jika tak memerasnya, sampai tuntas rasanya kurang. Kau cari masalah? Ya? Aku memang terlalu naif. Mereka ini cuma sampah masyarakat. Sekarang mereka tahu aku kaya. Kalau tak menguras hartaku sampai tuntas, mereka takkan membiarkanku pergi begitu saja. Sepertinya, aku cuma bisa mencoba peruntungan. Dasar tak tahu malu. Jelas-jelas kau yang duluan menggangguku, jadi Kak Wang memukulmu. Tentu saja. Aku memang tak tahu malu. Lalu kenapa? Duit 200 miliar ini tetap harus kau serahkan, suka tidak suka. Bagaimana kalau aku menolak memberikannya? Kalau tak kau berikan, jangan harap bisa keluar dari ruangan ini. Bagian tubuhmu ini kelihatannya masih lumayan bernilai. Jual saja semuanya. Anggap itu sebagai ganti rugi. Lagi pula, perempuan ini tetap akan kubawa pergi. Kalau kau berani menyentuhku sedikit saja, menurutmu masih bisa keluar dengan selamat? Apa maksudmu? 200 miliar, bahkan 2 triliun pun sanggup aku bayar. Aku cuma khawatir kau bisa menerimanya, namun tak sempat menikmatinya. Aduh, aku takut sekali. Kenapa? Enak sekali bisa pamer di depan cewekmu sendiri, ya? Kalau kau memang bisa menyerahkan 1 miliar dolar, aku akan langsung bertekuk lutut di hadapanmu. Tapi kalau tidak, akan kubuat kau menjerit kesakitan di depannya. Dan kau menjeritlah ketakutan di hadapannya. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. 1, 10, 100, 1000, 10.000, ratusan ribu. 2 triliun. Tuan besar, bagaimana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Coba tebak. Jangan-jangan dia adalah tokoh besar dari keluarga tersembunyi? Dia benar-benar terintimidasi, tapi bisa memiliki aset sebanyak ini. Di kota Jiang, dia sudah termasuk salah satu yang terbaik. Uangnya ada di sini. Kamu masih mau atau tidak? Andai saja dia benar-benar tokoh besar keluarga tersembunyi, meskipun aku punya 10 nyawa pun, aku tetap tidak akan bisa selamat. Lebih baik kembali dulu, dan selidiki sampai jelas baru bertindak. Aku tidak mau lagi. Saya memang buta, saya akan pergi sekarang. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Jika ingin pergi, kamu harus tanya Xiao Fang dulu apakah dia setuju atau tidak. Nona Huang, maafkan saya yang tidak mengenali orang hebat. Saya benar-benar tidak tahu, saya tidak menyangka Anda punya hubungan seperti ini. Begini saja, 20 miliar yang dipinjam ayahmu akan aku kembalikan kepadamu. Ampuni aku, boleh kan? Pergi. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Pergi sana. Baik, saya akan pergi sekarang. Pergi sekarang juga. Kamu tidak apa-apa? Dia sangat kaya, jika tidak menguras sedikit darinya, bukankah aku akan rugi? Tunggu. Apa kamu pikir semudah itu untuk membawa putriku pergi? Utangmu sudah aku bayar. Lalu kamu mau apa lagi? Berikan aku 5 juta dolar. Tidak, berikan aku 100 miliar, baru boleh bawa putriku pergi. Ayah, kenapa ayah begini? Dasar tak tahu malu, orang sudah membantu membayar utangmu. Kenapa kamu masih meminta uang padanya? Bukan begitu, diam kamu. Dia sangat kaya. Apa salahnya aku minta sedikit uang? Putriku sendiri, aku yang membesarkannya selama 20 tahun. Bukankah wajar jika aku minta uang? 100 miliar? Berani sekali kamu meminta sebanyak itu? Aku tidak peduli. Kalau hari ini kamu tidak memberiku uang, jangan harap bisa membawa putriku pergi. Mau bermain licik ya? Uang ini bahkan Kak Hu yang kamu takuti pun tidak berani menyentuhnya. Atas dasar apa kamu merasa kamu mampu menerimanya? Berdasarkan apa kau pikir kau bisa melakukannya? 20 miliar cukup? Uang di kartu ini cukup untuk menjamin hidupmu. Mulai saat ini, Xiao Fang tak ada urusannya lagi denganmu. Kalau kau berani mengusiknya lagi, jangan salahkan aku kalau aku bertindak keras padamu. Takkan? Tentu saja tidak. Tenang saja. Ayah, ambil uang ini, dan hiduplah baik-baik bersama ibu, berhenti berjudi. Ya, tahu, cepat pergi. Cepat, pergi. Sekarang aku kaya,
Aku punya uang banyak. Kali ini aku pasti akan merebut semuanya plus keuntungannya. Kenapa ayah mau main judi lagi? Berhentilah berjudi, ayah sudah menghancurkan keluarga kita karena judi. Lepaskan aku. Kakak Wang, uang hari ini, anggap saja pinjaman darimu. Aku pasti akan mengembalikannya nanti. Semua ini kulakukan dengan sukarela, jadi tak perlu kau kembalikan. Anda telah sangat membantuku hari ini. Bagaimana aku bisa membalas jasa Anda? Atau, bagaimana kalau aku serahkan diriku padamu saja? Detak jantung Huang Xiaofang saat ini 99 poin. Kenapa masih kurang 1? Sudahlah, lanjut berusaha saja. Dulu kau bilang padaku, kalau kau bukan perempuan murahan, tapi kenapa kini kau rela menyerahkan dirimu padaku? Tingkat kekaguman Huang Xiaofang menembus 100. Huang Xiaofang resmi menjadi penggemar setia tuan rumah. Serangan balik pertama sukses, tuan rumah memperoleh sebuah buku ketampilan. Ah, dasar kurang ajar. Kenapa harus kamu lagi? Seharian aku mencarimu. Tolong aku sekali ini saja. Begini caramu minta tolong pada orang? Benar, lalu kenapa Kak Wang harus membantumu? Toh kamu bukan siapa-siapa. Tak usah banyak cakap, jadi mau bantu atau tidak. Tingkat kekaguman Ren Yao Yao turun 10. Kekaguman saat ini, minus 25. Kekagumannya menurun. Tampaknya ini sudah agak kelewatan. Kau butuh bantuan apa? Jadilah pacarku. Apa? Kak Wang milikku? Kenapa dia bisa jadi pacarmu? Kamu salah paham. Aku cuma memintanya pura-pura jadi pacarku. Berpura-pura jadi pacarmu? Besok aku adakan pesta ulang tahun. Pasti banyak pengagum yang datang. Jadi ku ingin kau pura-pura jadi pacarku untuk menyingkirkan mereka. Lantas kenapa mesti aku? Karena kau brengsek. Kau bilang aku brengsek, lalu kenapa seorang brengsek mesti membantumu? Aku bisa bayar banyak. Yang paling tak kubutuhkan sekarang justru uang. Kalau begitu, kuturuti satu syaratmu. Kalau kulihat gadis ini, pasti putri keluarga kaya. Kalau mau level cintanya tembus 100, sekadar uang jelas takkan berhasil. Ini nomor ponselku. Kirimkan alamatnya padaku. Kau, Wang Chunhai, kau benar-benar brengsek tua. Wah, kakak Yao Yao cantik sekali ya. Betul, dia memang pantas disebut bunga sekolah. Teman-teman, tolong jadi saksi. Hari ini aku akan mengungkapkan perasaanku pada gadis yang paling kucintai. Wah, ternyata senior Qin. Dia benar-benar menyatakan cinta pada senior Yao Yao. Romantis sekali. Yao Yao, aku benar-benar menyukaimu. Maukah kamu jadi pacarku? Maaf, aku sudah punya pacar. Apa? Ternyata senior Yao Yao sudah punya pacar. Sebenarnya siapa dia? Diam-diam. Dia menaklukkan hati senior Yao Yao. Yao Yao, kamu nggak bercanda kan? Bukankah selama ini kamu single? Jangan-jangan ini cuma alasan yang kamu buat-buat untuk menolakku? Betul kakak, senior Qin sungguh tulus padamu. Terimalah dia. Terima dia. Terima dia. Terima dia. Yao Yao, percayalah. Aku akan mencintaimu seumur hidup. Senior Qin, tadi sudah kubilang dengan jelas. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kalau benar kau punya pacar, dan hari ini ulang tahunmu, mestinya dia datang, kan? Panggil saja dia ke sini, biar semua orang mengenalnya. Ramai sekali di sini. Paman, siapa Anda? Apa Anda tidak salah masuk? Apa Anda tidak lihat di sini semuanya anak muda? Anak muda? Semua orang pernah muda. Aku datang untuk menemui pacarku. Maaf, apa aku terlambat? Apa? Orang tua ini. Ternyata pacarnya senior Yao Yao. Meski usianya sudah cukup matang, tapi dia tetap terlihat memikat. Pesona bisa bikin kenyang. Sekilas saja sudah terlihat dia orang kampung. Mana mungkin dia sepadan dengan primadona kampus kita, Ren. Orang desa. Singkirkan tangan kotor itu darinya. Meski Yao Yao hanya butuh tameng, kau tetap tidak layak. Siapa dia? Seorang pengagum. Biarkan saja dia. Yao Yao, aku paham kau butuh tameng. Tapi tak perlu merendahkan dirimu sendiri kan? Kenapa kau memilih sampah seperti ini? Hanya untuk berpura-pura. Siapa bilang padamu kalau dia cuma tameng? Dia pacarku. Ren Yao Yao, kau putri terhormat keluarga Ren. Nona besar malah bergaul dengan orang desa seperti ini. Apa haknya berdiri di sini? Kalau bicara soal orang desa, lihatlah dirimu dulu. Aksimu sungguh meyakinkan. Bilang saja. Berapa banyak senior Yao Yao membayarmu? Tuan Muda Qin sanggup memberimu 10 kali lipat. Cukup untuk biaya hidupmu setahun. Mau uang kan? Baiklah. Ambil uang ini. Lalu enyahlah. Cepat enyah dari sini. Qin Xiaohang, kau keterlaluan. Yao Yao, aku sudah mencoba sekuat tenaga, tapi mereka tetap tak percaya. Bagaimana kalau kau tunjukkan buktinya? Buktinya bagaimana? Cium aku saja, bagaimana? Dasar pria mesum.
Dia pasti sengaja melakukannya. Senior Yao Yao. Dia benar-benar menciumnya? Apakah dia benar-benar pacar senior Yao Yao? Skor detak jantung Ren Yao Yao naik 35. Skor debaran kini 10. Ternyata, nona besar yang sedingin ini harus ditangani dengan cara tak biasa. Sekarang kamu percaya, kan? Yao Yao, kau tidak berniat membuatku marah. Sengaja berakting, kan? Yao Yao, mungkin saja kita belum cukup dekat. Keparat, Qin Xiaohang, kau sudah kelewatan. kalau kau menyentuh Yao Yao lagi, percaya atau tidak, aku akan memperhitungkannya denganmu. Lihat dirimu baik-baik di cermin. Lihat seperti apa rupamu itu. Orang sepertimu, layak berdampingan dengan Yao Yao. Pantas atau tidaknya, itu bukan hakmu untuk menilai, tapi selama Yao Yao suka, aku tak punya pilihan lain. Apa gunanya suka? Lihatlah dirimu sendiri punya kemampuan itu. Apa kamu tahu, hidup seperti apa yang Yao Yao mau? Bisakah kamu memberikannya? Satu pakaian yang dipakainya saja, setara dengan gajimu 6 bulan. Pesta ulang tahunnya hari ini. Hadiah yang diterima lebih banyak dari yang bisa kau hasilkan seumur hidupmu. Jadi kamu sekaya itu ya? Yao Yao, hari ini ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Baiklah, hari ini akan kuperlihatkan padamu apa itu masyarakat kelas atas, serta jurang yang mustahil dilintasi oleh sampah kelas bawah sepertimu. Wah, senior Qin benar-benar perhatian. Tahu kalau senior Yao Yao mahir memainkan alat musik, bahkan sampai menyiapkan biola semahal ini. Biola ini dibuat langsung oleh tangan sang maestro, yang dijuluki Raja Biola. Konon, satu senarnya saja bernilai jutaan dolar, dan harga seluruh biola ini minimal 20 juta dolar. Ini adalah kado dariku untuk Yao Yao. Sekarang kau bisa melihat dengan jelas betapa jauhnya level kita, bukan? Senior Qin, kenapa repot-repot bicara dengan orang kampungan seperti dia? Dia mana mungkin mengerti nilai biola ini? Kau kira dengan menghadiahkan sebuah biola pada Yao Yao, Yao Yao bakal menyukainya? Kau benar-benar tak paham perempuan. Kalau begitu, tunjukkan padaku hadiah apa yang kau bawa untuk Yao Yao, biar kami semua lihat. Jangan-jangan cuma sisa sayur busuk atau roti basi bekas pemberian orang. Ayo keluarkan, jangan bertele-tele. Nih, ini kado ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Apa mataku tidak salah? Sekantong stik pedas? Kukira awalnya kau cuma miskin. Tak disangka ternyata kamu juga bodoh. Memberi stik pedas di pesta ulang tahun. Baru kali ini aku melihat keanehan semacam ini. Yao Yao, kau lihat sendiri kan, dia itu cuma pemuda miskin yang tak punya pergaulan. Bersama dia hanya akan membuat keluarga Ren sangat kehilangan muka. Kok kamu tahu aku suka stik pedas? Terima kasih. Apa? Tingkat ketertarikan Ren Yao Yao naik 30. Tingkat ketertarikan saat ini menjadi 40. Nggak salah nih. Camilan stik pedas yang kubeli di pinggir jalan, dia benar-benar menyukainya. Sudah. Yao Yao, kamu tak perlu membela si kampungan ini kan? Apa kamu nggak capek pura-pura begini? Siapa bilang aku pura-pura? Aku memang suka sekali stik pedas ini. Dengar, kan? Sudah kukatakan, memberi hadiah tak harus mahal, yang penting dia suka. Bagus. Yao Yao, hari ini aku menyiapkan kejutan untukmu. Kau pasti akan menyukainya. Yao Yao, ini lagu yang telah kusiapkan lebih dari setahun. Hari ini kuberikan untukmu. Orang kampungan begini, mana mungkin paham musik. Aku harus membuat Yao Yao sadar siapa pilihan terbaik baginya. Wah, senior Qin keren sekali ya. Lagunya sungguh indah. Pasti senior Qin butuh waktu lama buat ini. Senior Qin memang pantas jadi tuan muda kaya. Sekali tampil langsung memukau semua orang, enak sekali didengar. Romantis sekali. Sayangnya bukan untukku, kalau tidak, aku pasti sudah mau menikah dengannya. Yao Yao, kamu suka? Lagunya enak didengar. Lagu ini... Tuh lihat, inilah bedanya kaum elit dan sampah. Orang macam kamu, sepertinya seumur hidup pun tak akan bisa belajar. Jangan terlalu percaya diri. Dia cuma suka lagunya, bukan dirimu. Memangnya siapa sih yang nggak bisa main biola? Hei, dasar kampungan. Kamu ngerti musik? Apa hakmu menilai senior Qin? Orang sepertimu mau main biola. Paling cuma bisa mainan kapas. Kalau begitu, akan kutunjukkan pada kalian semua, seperti apa musik yang sesungguhnya. Kurang ajar, kenapa kau merebut biolaku? Kembalikan biolaku. Kenapa? Takut permainanku lebih baik darimu? Menurutku, orang sepertimu terlalu rendah, sama sekali tak layak memiliki biola ini. Kalau begitu, ayo bertaruh. Kalau permainanku lebih hebat darimu, kau tak boleh lagi mengganggu Yao Yao. Lalu, bagaimana kalau kau yang kalah? Jika aku kalah, aku akan menjauh dari Yao Yao selamanya. Baik, kesepakatan dibuat. Bantu aku tukar keahlian biola tingkat maestro. Selamat Tuan, Anda berhasil menukarnya. Sekarang Anda adalah maestro biola dunia. Wah, suaranya sungguh merdu. Ya, benar-benar merdu. Tidak mungkin. Kok bisa dia lebih hebat dariku?
Ini lagu biola tersulit di dunia, konserto nomor 2. Benarkah dia yang memainkan ini? Ritme dan tekniknya paling tidak sudah setara maestro. Dibandingkan, ini jauh melampaui senior Kin. Bagaimana mungkin? Ini aku berikan padamu sebagai kado ulang tahun keduamu. Kau suka? Suka. Poin detakan hati Ren Yaoyao naik 30, totalnya kini 60. Sepertinya gadis muda seperti ini memang perlu pendekatan khusus. Anak muda, tunggu saja pembalasanku. Terima kasih untuk hari ini. Cuma terima kasih di kata-kata. Terus, mau apa lagi? Menurutmu bagaimana? Ini terakhir kalinya. Yao Yao, maaf, aku terlambat. Kamu, apa yang kalian lakukan? Kamu, apa yang kalian berdua lakukan? Bukankah kau sudah berjanji padaku bahwa kamu takkan merebut Kak Chunhai dariku? Sasha, ini tak seperti yang kamu bayangkan. Kamu salah paham. Bukan seperti yang kupikir, lalu seperti apa? Kalian berdua sudah begini. Wang Chunhai, segera jelaskan padanya. Jelaskan apa? Mereka semua bisa bersaksi kalau aku pacarmu. Ya, betul sekali. Senior Yaoyao sendiri yang bilang kalau ini pacarnya. Pacar? Dia sudah menjadi pacarmu, tapi kau masih hendak membohongiku? Sasha, nanti akan kujelaskan, oke? Aku tak mau dengar, tak mau dengar, tak mau dengar. Sebenarnya siapa paman ini? Mengapa 200 sekolah kita sampai-sampai berebut dia? Sasha, sebenarnya aku dan dia. Tak takut kalau yang bermarga Kin tahu, dia akan terus mengusikmu? Kak Chunhai, kau cuma boleh jadi milikku saja. Putuskan saja dengannya, lalu bersamalah denganku, ya? Tidak boleh. Sekarang dia pacarku. Sekarang dia pacarku. Milikku. 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 Kak Yaoyao, aku masih ada urusan. Karep, aku pergi dulu ya. Aku juga pergi. Dah. Milikku. Milikku. Bukankah hari ini pesta ulang tahun Nona besar keluarga Ren? Kenapa kalian semua pergi? Di dalam, 2 bunga kampus berebut satu pria. Sepertinya, pesta ulang tahun ini tak bisa dilanjutkan. Saranku, sebaiknya kau tak usah masuk. 2 bunga, kampus berebut satu pria. Pria macam apa yang sebegitu memesona? Seorang pria dewasa, mereka masih di dalam berebut habis-habisan. Tak perlu dibahas lagi, aku pergi dulu. Sudahlah, Sasha. Biar ku beritahu. Sebenarnya begini. Wang Chunhai, bagaimana bisa dia berurusan dengan Nona besar keluarga Ren? Pantas kamu begitu kaya. Rupanya kau dipelihara oleh Nona besar keluarga Ren sebagai simpanan. Bahkan memakai uang Nona besar keluarga Ren buat membiayai perempuan lain. 2 hari lagi, aku akan datang ke pameran mobil mewah Tuan Muda Besar keluarga Ren untuk membuka kedokmu dan membiarkan Tuan Muda Besar keluarga Ren menghabisimu. Memang begitu kejadiannya. Aku cuma memintanya berpura-pura jadi pacarku. Benarkah? Kenapa aku harus berbohong padamu? Tapi, kalian berdua malah berciuman. Itu cuma sandiwara untuk mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa percaya? Jangan bilang kamu pikir aku sungguh mau menciumnya. Mulutmu bilang tidak, tapi tubuhmu tak bisa berbohong. Detak jantungmu saja naik, masih saja mengelak. Hei, Kak Wang, besok kamu ada rencana? tidak ada. Restoranku bilang target penjualanku tercapai lebih cepat dan memberiku tiket pameran mobil mewah. Besok, bisakah kamu menemaniku ke sana? Tentu saja, Kak Wang, kau baik sekali padaku. pameran mobil, berarti aku bisa belanja lagi kan? Hei, Kak Wang, besok ada waktu? besok tak sempat. Ada apa? Performa perusahaan belakangan ini lumayan baik. Aku mau ganti mobil untuk meningkatkan citra perusahaan. Bisa temani aku pilih satu? Ganti mobil ya? Besok aku akan mengajakmu ke pameran mobil. Ayo kita pergi bersama. Aku bisa dapat uang lagi. Aku ada sedikit urusan yang harus diselesaikan. Kalian mengobrol saja dulu. Sampai jumpa. Kakak Wang, ayo masuk. Jangan buru-buru. Tunggu 1 orang lagi. Kakak Wang, aku datang. Sial, kenapa Luoyi ikut datang? Kenapa wanita ini juga muncul di sini? Masuk yuk. Halo teman-teman sayang, hari ini Sasha akan mengajak kalian menyaksikan pameran mobil terbesar di kota Jiangcheng kita. Kenapa bocah ini juga ada di sini? Dia memang gampang cemburu. Kalau dia melihatku bermesraan dengan wanita lain, sepertinya dia bakal bikin masalah lagi. Mari kita lihat ke sana. Ada yang kalian suka? Ada yang kalian minati, sayang? Kenapa Ren Yao Yao juga di sini?
Kalau dia melihatku begini, nilai ketertarikannya pasti langsung turun drastis. Ayo lihat ke sana. Wang Chunhai, ngapain kamu di sini? Wang Chunhai, sedang apa kau di sini? Kalau kau bisa datang, memangnya kenapa aku tak bisa? Zhao Su, kalian mau apa lagi? Kakak sepupu, kau sudah ditipunya. Apa kau tahu uang itu berasal dari mana? Dia itu cuma lelaki benalu yang tak berguna. Lelaki benalu? Kau kira semua orang sepertimu? Wang Chunhai, jangan banyak omong lagi. Tunggu sampai pemilik sebenarnya datang hari ini. Aku akan membuka kedokmu. Lihat saja bagaimana dia akan membereskanmu. Pantas saja, kau begitu membenci sepupumu. Rupanya otaknya memang bermasalah. Ayo kita pergi. Berhenti. Wang Chunhai, hari ini kau tak boleh kemana-mana. Tetaplah di sini, diam dan ikuti perintahku. Zhao Su, bisa kau berhenti cari masalah? Aku tidak cari masalah. Hari ini, aku akan membongkar wajah aslinya. Kalian tak tahu uang itu asalnya dari mana, kan? Dia mendekati putri keluarga Ren. Kalian berdua sudah sepenuhnya dia tipu. Ternyata Ren Yao Yao, rupanya orang paling kaya di kota Jiang, putri keluarga Ren. Wang Chunhai, kau masih mengejek Zhao Su? Bukankah kau juga sudah dibiayai Nona Ren? Sun Meiling, kalau otakmu bermasalah, pergi saja dengannya daftar ke rumah sakit, siapa tahu dapat diskon. Wang Chunhai, biar ku beritahu, di pesta ulang tahun Nona Ren saat itu, aku lihat semuanya. Tunggu orangnya datang nanti, akan kubuat kau menanggung malu besar. Ini bukan urusan yang perlu kau khawatirkan. Wang Chunhai, kalau kau berani hari ini, jangan kabur, tinggal di sini bersamaku. Ada keributan apa ini? Apa yang terjadi? Wang Chunhai, kenapa kau juga di sini? Aku, Kak Chunhai, kebetulan sekali, kau juga di sini. gawat, hal yang paling kutakutkan justru terjadi. Keempat wanita ini berkumpul, situasinya pasti makin kacau. Gadis-gadis ini, siapa mereka? Kak Wang, sebenarnya masih ada berapa perempuan lagi? Teramat banyak wanita. Sepertinya, aku harus makin mengokohkan posisiku di hati Kak Wang. Benar-benar menyebalkan. Di samping Kak Dahai, kenapa ada begitu banyak wanita penggoda? Betul-betul tak tahu malu. Banyak sekali perempuan. Skor degupan Ren Yao Yao turun 5, skor degupan saat ini 55. Semua orang yang tak seharusnya datang malah muncul. Sial benar nasibku. Nona Ren, Anda akhirnya datang. Lihat ini, pria tua yang Anda biaya ini, berani-beraninya dia menghamburkan uang Anda untuk merayu wanita sana-sini. Dia ketahuan olehku. Hari ini, Anda harus memberi dia pelajaran yang setimpal. Tunggu, apa katamu? Dia pria simpananku? Bukankah begitu? Jangan asal bicara. Meski Yao Yao kaya, namun Kak Dahai jauh lebih kaya. Nona cantik. Nona Ren, ialah putri orang terkaya di Jiangcheng. Mana mungkin lelaki ini lebih kaya darinya? Apa? Yao Yao putri orang terkaya. Kenapa kau tak pernah memberitahuku? Kau sendiri tak pernah bertanya padaku. Sekalipun kau putri orang terkaya, kau tak boleh merebut Kak Chunhai dariku. Adik, kau harus tahu siapa yang datang lebih dulu. Kak Wang itu milikku. Cukup. Berhenti bertengkar. Akulah wanita pertama yang disimpan Kak Wang. Kalian semua minggir. Perempuan-perempuan ini, apa mereka sudah gila? Kenapa mereka semua memperebutkan Wang Chunhai si pecundang ini? Nona Ren, Anda lihat sendiri, bukan? Inilah para simpanan yang didekati oleh pria peliharaan Anda di luar. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Nona Ren, dengan status Anda yang terhormat, Anda bisa mendapatkan pria mana saja. Sedangkan dia sama sekali tak pantas bagi Anda. Kalian berdua gila, ya? Dia pacarku. Apa? Nona Ren, jangan bercanda begitu. Dia cuma budak istri yang sudah kusingkirkan. Mana mungkin dia berani mendekati Anda? Siapa yang bercanda denganmu? Pria sebaik ini justru disia-siakan? Dasar aneh. Sudah kubilang pada kalian, jangan cari masalah sendiri. Jangan buru-buru bicara. Jika keluarga Ren tahu kalian berdua berpacaran, kau akan celaka. Itu bukan urusan Anda. Yao Yao, acaranya sudah mulai. Kenapa kau masih di sini? Tuan Muda Ren. Siapa kamu? Kakak, abaikan dia. Ayo kita pergi. Direktur Ren, soal adik Anda yang katanya berpacaran itu, apa Anda tahu? Apa? Adikku sudah punya kekasih? Putra keluarga mana? Kekasih Nona Ren, bukan dari keluarga terpandang, melainkan dia. Kau pacar adikku? Bro, berapa usiamu sekarang? Tuan Muda Ren, Anda barangkali belum tahu, kakek tua ini, dia benar-benar tak tahu malu, dan cuma bisa menggoda gadis-gadis muda
Semua gadis ini sudah dia pelihara. Nona Ren, sudah ia perdaya. Tuan Muda Ren, jangan hiraukan omong kosongnya. Kak Wang sama sekali bukan begitu. Benar sekali, karena Kak Wang memang hebat, kami semua sangat menyukainya. Tuan Muda Ren, saya Luo Yi. Saya dapat bersaksi bahwa Kak Wang bukan seperti yang mereka tuduhkan. Mereka lah yang berbohong. Wang Chunhai sudah bercerai denganku. Dia kini hanyalah gelandangan miskin. Ia mencuri uang Nona Ren untuk membeli kalung untuk wanita-wanita ini, bahkan menanggung hidup Luo Yi. Yang ia incar adalah harta keluarga Ren. Benar, Nona Ren masih terlalu muda, jadi ia mempercayai sampah ini. Kuberi kau waktu 20 detik untuk memberiku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, lupakan tinggal di kota Jiang lagi. Waktumu tinggal 15 detik. Benar, barang-barang itu dariku, aku juga yang menanggung mereka, tapi uang itu sama sekali tak ada hubungannya dengan Yao Yao. Wang Chunhai, kau itu pecundang yang baru bebas dari penjara. Kalau bukan karena mencuri uang Nona Ren, mana mungkin kau membuat para wanita ini begitu setia padamu? Hari ini, sebaiknya kau segera mengaku. Mungkin saja, Tuan Muda Ren masih mau melepaskanmu. Waktunya habis. Ada penjelasan lain? Sudah kuberitahu semuanya. Aku sungguh tak puas dengan penjelasanmu. Kalian, kemari. Pukul dia, sampai babak belur. Tunggu dulu. Kakak, aku tak pernah mengeluarkan sepeser pun untuknya. Nona Ren, kenapa kamu masih membelanya? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin dia punya banyak uang? Tutup mulutmu. Kakak, kau tak boleh menyakitinya. Aku sudah jatuh cinta padanya. Adik, kalau mau bergabung dengan keluarga Ren, setidaknya harus putra keluarga terpandang. Dia tak punya uang atau kekuasaan, dia sama sekali tak pantas bagimu. Maksudmu, selama punya uang, aku bisa bersama Yao Yao? Tentu saja, asalkan punya uang. Memangnya kamu punya? Kebetulan sekali, sekarang aku kekurangan segalanya, kecuali uang. Hari ini akan kuperlihatkan padamu sendiri, bagaimana sosok orang kaya sesungguhnya. Wang Chunhai, di hadapan orang paling kaya di Jiangxi, pemilik keluarga Ren, kau berani pura-pura kaya? Kau benar-benar cari masalah di tempat yang salah. Kita lihat saja, bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri. Namamu Wang Chunhai, bukan? Ya. Sekarang ku beri kau kesempatan. Di pameran mobil hari ini, asal kau pakai uangmu sendiri untuk membeli mobil apapun di sini, maka akan kulepaskan kamu. Bagaimana kalau taruhannya kita perbesar? Apa yang mau kau pertaruhkan? Hari ini, aku akan membeli semua mobil di sini, asalkan kau tidak ikut campur hubunganku dengan Yao Yao. Dasar kau, apa kau tukang omong kosong? Ini tempat di mana semua mobil mewah milik keluarga Ren ada. Tahu berapa harganya? Memalukan sekali. Kau sudah gila karena ketakutan. Kau kira karena ada Yao Yao di sini, aku tak berani menyentuhmu ya? Jangan main-main denganku. Aku tak punya waktu untuk itu. Di pameran mobil ini, ada 3 mobil bernilai di atas 100 juta dolar, setidaknya ada 30 mobil seharga puluhan juta dolar, dan sisanya bernilai jutaan dolar. Totalnya, melebihi 1 miliar dolar. Bagaimana kau membayarnya? Tentu saja pakai kartu. Apa aku harus membayarnya tunai? Kak Wang, ini bernilai miliaran dolar loh. Apa saldo kartumu cukup? Biar ku seuru perusahaan menambah dana. Tak masalah, ini cuma recehan. Wang Chunhai, sudah kepepet masih saja pamer. Kalau hari ini kau tak bisa bayar, Tuan Muda Ren tak akan membiarkanmu. Mau pamer atau tidak? Kan ketahuan setelah Tuan Muda Ren cek saldomu. Keras kepala sekali sebelum melihat fakta. Sini, cek saldonya. Berapa saldo kartunya? Tuan Muda Ren? Apa saldonya kosong? Sudah kuduga kau cuma besar mulut. Kenapa terburu-buru? Biarkan dia selesai bicara. Berapa angkanya? Saldo di kartu ini melebihi batas mesin kasir ini, tak terukur nilainya. Apa? Tak mungkin. Pasti mesinnya rusak. Direktur Ren, tolong periksa lagi. Ini urusan internal keluarga Ren kami. Kau tak berhak mencampurinya. Pria ini, sebenarnya apa latar belakangnya? Membawa uang sebanyak ini kemanapun. Di seantero Daxia pun, orang sepertinya sangat langka. Rupanya aku benar-benar meremehkan dia. Kak Dahai, ternyata jauh lebih kaya dari dugaanku. Tuan Wang, maaf, saya telah lancang. Maafkan saya. Sekarang Yao Yao boleh ikut denganku, kan? Tuan Wang, Anda bercanda saja. Yao Yao menikah dengan Anda adalah kehormatan besar bagi keluarga Ren kami. Tidak mungkin. Semua ini palsu. Zhao Shu, katamu dia akan membantu kita. Nyahlah, nenek menjengkelkan. Ini semua karena kau menyuruhku melakukan hal bodoh. Penjaga, singkirkan 2 pengacau ini. Pastikan mereka tak pernah menginjakkan kaki di kota Jiang lagi. Lekas keluar. Akhirnya suasana tenang kembali. Serahkan padaku. Serahkan apa? Sudah aku bilang, aku akan membeli semua mobil di sini. Tentu saja, serahkan kunci-kuncinya. Baik, Tuan. Kenapa kalian diam saja? Pilih sesuka kalian. Poin debaran Luoyi bertambah 10. Total poin debaran kini 45. Poin debaran Liu Xiaxia naik 10. Total saat ini 80. Poin debaran Ren Yao Yao turun 5. Sekarang totalnya 50. Ini apa lagi? Tak jantung orang lain meningkat,
sementara miliknya justru menurun. Dasar si kaya baru, bergaya seakan-akan memiliki uang adalah segalanya. Semua ini untuk kalian, silakan pilih sesuka hati. Siapa yang peduli? Kendalikan diri, aku harus lebih tenang, demi kesan yang baik kepada Kak Wang. Kak Wang, aku tak memerlukannya, memilikimu saja sudah cukup. Lagi pula aku wanita pertamamu, jadi aku tak akan bersaing dengan mereka. Kalau dia tak mau, aku pun tak boleh mengambilnya. Kak Dahai, aku sudah sangat bahagia bersamamu. Kau hanya perlu membiarkanku berfoto di dalam mobil saja. Tak boleh. Setiap orang wajib memilih minimal 10 mobil. Itu tugas. 10 mobil? Paling sedikit 10 mobil, tak boleh kurang. Siapapun yang memilih paling banyak, aku akan bersamanya. Kak Wang, aku sudah pilih. Tak diragukan lagi, Direktur Luo. Kamu benar-benar sigap bertindak. Ingat, ganti mobil baru tiap hari, supaya semuanya lebih seru. Kamu nakal sekali. Ketertarikan Luoyi naik 35 poin, kini 80 poin. Kak Dahai, aku kurang paham mobil. Tolong pilihkan untukku. Kak Wang, mobilnya banyak sekali. Aku tak bisa memilih semuanya. Bisakah kau bantu aku memilih? Kalau begitu, beli saja semuanya. Pakai saja mobil yang kau suka. Kamu senang? Senang sekali. Kak Wang, malam ini aku beli baju baru, tapi tak tahu apakah cocok untukku. Bisakah kamu membantuku memilih? Baik, aku pasti membantumu. Kak Dahai, terima kasih ya. Kamu baik sekali padaku. Ketertarikan Liu Shasha naik 10 poin, kini 90 poin. Mereka semua sudah punya mobil, mana milikku? Bukankah kau bilang tak mau? Lagi pula, seluruh mobil di pameran ini milik keluargamu. Kalau aku membelinya, lalu menyerahkannya kepadamu, bukankah itu cuma buang-buang uang? Kamu. Yao, jangan bikin keributan lagi. Semua mobil ini punya Tuan Wang. Cara dia membaginya, itu urusannya. Tuan Wang, mobil-mobil ini sangat banyak. Apa yang ingin Anda lakukan dengannya? Sisakan beberapa mobil untuk kupakai. Sisanya, sumbangkan ke daerah pegunungan. Disumbangkan? Semua mobil baru ini akan disumbangkan? Totalnya mobil-mobil ini mencapai triliunan. Sebesar apapun uangnya, bagiku tak penting. Namun bagi warga di pegunungan, ini amat berarti. Tuan Wang, saya paham maksud Anda. Aku merasa sangat rendah hati. Ternyata dia begitu dermawan. Kali ini aku maafkanmu. Ren Yao, detak jantung naik 30. Detak jantung saat ini 80. Begini saja, apakah aku masih belum bisa meluluhkan hatimu? Cepat atau lambat detaknya akan penuh. Sudah, hari ini kita rayakan mobil barunya. Ayo kita rayakan. Siapa yang melayani paling baik, akan kuberi hadiah. Ayo, minum lagi, minum lagi. Antar saja mereka pulang. Ayo, ikut ke tempatku. Hei, sudah mabuk begini, masih saja tak tenang. Bahkan kalau aku mau, apa kau mampu? Laki-laki tak boleh bilang tak sanggup. Akan kubuktikan padamu saat ini juga. Aku tak melakukan hal aneh semalam kan? Kenapa? Mau kabur dari tanggung jawab? Tidak. Tak disangka, di umurmu sekarang, ternyata masih sekuat itu. Sepertinya kau tampak sangat puas. Poin debaran Luoyi naik 20, total poin debaran sekarang 100. Selamat Inang, karena berhasil membalikkan nasib. Dana pengembalian belanja untuk Luoyi akan digandakan 100 kali lipat. Kak Wang, boleh aku pindah dan tinggal bersamamu? Kak Wang punya begitu banyak wanita di sisinya. Aku harus cepat-cepat memperkuat posisiku, supaya aman. Tapi aku cuma sewa rumah. Tak apa, aku punya rumah. Kalau kamu merasa itu terlalu sempit, aku bisa beli yang lebih besar. Tidak perlu, karena kita akan tinggal bersama. Biar aku saja yang membelinya. Besok kita pergi membelinya. Yao, besok aku akan pindah. Pindah? Ya. Kak Dahai mau membelikanku rumah. Nanti aku akan tinggal dengannya. Gimana? Iri kan? Siapa sih yang nggak punya rumah? Apanya yang perlu dicemburui?
Dasar pria tak tahu malu. Dia bahkan membelikan rumah untuk Liu Shasha, padahal akulah pacarmu. Poin detak jantung Liu Shasha bertambah 10, total detak jantungnya kini 100. Poin detak jantung Ren Yao Yao bertambah 30, total detak jantungnya kini 100. Poin detak jantung kedua gadis itu sudah penuh. Ngapain kalian berdua di sini? Siapa bilang cuma kamu yang boleh ke sini? Aku cuma mau lihat-lihat rumah, nggak boleh. Sudah kuduga, kau juga mau merebutnya dariku. Kak Dahai, Tunggu dulu, Kak Wang milikku. Begitu dia belikan aku rumah, kami akan tinggal bareng. siapa bilang Kak Wang cuma beliin rumah untukmu? Dia juga beliin rumah buatku. Aku juga bakal tinggal dengannya. Siapa yang kasih izin kamu tinggal dengannya? Dia benar-benar keterlaluan. Sudah, jangan bertengkar lagi. Lanjutkan saja berantemnya setelah rumahnya dibeli. Halo semuanya, perlu penjelasan soal unitnya? Saya mau satu unit yang benar-benar baru, sebisa mungkin belum pernah ditempati. Gedung ini baru selesai dibangun. Baik, saya ambil yang ini, semuanya. Anda ingin membeli semuanya? Baik, silakan tunggu sebentar. Nanti kita berlima, bisa tinggal bareng di sini. Siapa yang mau tinggal denganku? Aku. Tidak boleh. Kalau kami berempat nemenin kamu sendirian, terlalu menguntungkanmu. Hari ini kamu cuma boleh pilih satu di antara kami. Aku nggak mau pilih. Kalau kamu nggak mau, aku bakal tinggal bareng mereka bertiga saja. Tunggu dulu. Aku setuju.